Komputer. Sip. Saya buka dulu untuk PPT-nya. Sip. Prosesnya harusnya cerah. Nah, nah cerah sih. Nah, panjang banget. Sip. Oke, share screen saya kelihatan nggak nih teman-teman? Halo, ada suara saya teman-teman? Ada Kang, ada. Oke, share screen-nya ada ya. Oke, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah SWT. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya teman-teman. Silakan untuk on-cam ya teman-teman. Biar kita semangat belajarnya pada malam hari ini. Yuk, sambil ditunggu ya. Ya, baru Najwa ya yang on-cam. Yuk, yang lainnya ditunggu. Fajar, on-cam, Najwa udah. Najwa dan Najwa ya, ini cuman beda Z dan Z-nya doang. Fajar udah, Rama sudah. Yang lainnya ya, saya tunggu dulu lagi. Nah, ini Rama sebagai ini ya, sebagai apa namanya, murojaah ya. Hitung-hitung murojaah sebelum ujian nanti ya. Karena sudah materi terakhir kemarin. Jadi nanti hitung-hitung murojaah juga ya. Nah, oke ya. Ini ada beberapa yang sudah on cam. Saya harap semua juga on cam ya. Nah, di sini materi hari ini ya, kemarin kita sudah mempelajari dasar Microsoft Excel ya. Nanti bagi teman-teman yang terlewat gitu ya, ataupun mau nonton rekaman Zoom-nya, nanti akan saya berikan ya dengan yang hari ini. Jadi nanti ada dua rekaman ya, yang kemarin dan yang hari ini. Nah, materi hari ini yang akan saya jelaskan di kelas pembinaan ini ataupun di kelas online ini akan saya jelaskan adalah yaitu range, tabel, nomor dinamis, dan beberapa rumus yang ada di sini. Nah, kita akan yang pertama dulu ya, yaitu range. Nah, range statistik itu yang saya sudah bilang kemarin ya. Jadi range itu adalah sama tabel juga, tapi tabel tidak dinamis kemarin ya. Nah, tabel tidak dinamis. Nah, ini disebutnya range statis, gitu ya. Disebutnya range statis. Nah, sekarang versus dengan tabel dinamis. Nah, tabel dinamis ya tetap namanya tabel dinamis ataupun tabel ya. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya itu tabel, table ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tabel ya. Nah, yang dimana mengenai dua cara mengelola data di Excel ini, nanti ada rentang yang bersifat statis dan tabel Excel yang otomatis menyesuaikan diri saat data bertambah. Nah, jadi kalau tabel Excel itu ataupun yang berbentuk tabel, dia apa otomatis bertambah garisnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tidak dinamis, dia kita harus nambahin sendiri barisnya gitu loh. Ataupun harus menggunakan conditional formatting nantinya ya. Nah, ini untuk range atau dinamis nanti pun PPT-nya akan saya kasih ya untuk teman-teman memahaminya. Nah, kita coba dulu ya di Excel. Coba saya share screen-nya semua aja deh, biar nggak bolak-balik. Nah, sip. Saya buka Excel-nya dulu. Nah, ini kelihatan nggak Excel saya, teman-teman? Kelihatan nggak Excel-nya? Kelihatan.
Kelihatan ya? Oke, takutnya saya putus-putus ada suara saya. Coba tolong jawab. Takutnya putus-putus. Ya, menghindari itu. Ada. Ada. Ada ya, aman ya. Oke. Nah, tadi ya ada tabel statis atau dia itu disebut ada dengan tabel tidak dinamis ya. Lalu ada tabel dinamis ya. Nah, kita coba bikin tabel statis terlebih dahulu. Nah, ini akan saya ajari kalau tabel statis itu pasti semua data yang apa ya, yang bersifatnya eh, apa ya, yang bersifatnya sementara itu biasanya dia menggunakan tabel statis ya. Kayak contohnya daftar nilai dan sebagainya ataupun ya yang masih mentah lah kasarnya nggak dijadikan laporan. Nah, itu biasanya menggunakan tabel statis. Nah, kita coba ya. Nah, contoh membuat tabel itu, saya mau di sheet 2 deh. Nah, contoh membuat tabel itu, teman-teman bebas. Mau di sini ya, mau di A1, di F3, di F4 itu bebas. Yang terpenting apa? Teman-teman rapih bikinnya. Nah, sekarang saya ngasih tahu bagaimana cara bikin tabel yang rapi. Ya. Nah, tapi saya pengen dari A1 gitu. Boleh nggak dari A1? Boleh. Dari A5 juga boleh. Bebas ya. Cuma saya pengen dari A1 aja. Misal saya mau kasih judul nih. Ya, misalnya saya kasih judul daftar nilai sidang, jangan sidang deh, daftar nilai mata kuliah apa ya, hmm, biasanya ilmu fikih deh, ilmu fikih. Nah, kita enter biar ke bawah si hijaunya ya, karena nanti ini bakal jadi ke tengah nantinya ya. Daftar nilai mata kuliah ilmu fikih, misalnya kelas A, misalnya program studi apa ya, misalnya sastra Inggris, misalnya Inggris. Kita enter lagi, nanti dia ke bawah lagi. Misalnya Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD misalnya. Kita singkat aja. Bandung tahun 2026. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman membuatnya ke bawah gitu. Jadi jangan semua ke samping ya. Tapi kita buat per kolom. Nah, ini semua ada di kolom A ya. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana cara biar si kolom B ini nggak bertabrakan dengan kolom yang lain gitu ya. Nah, kita sekarang bikin kolomnya dulu. Jadi kita sudah bikin judulnya. Nah, sekarang kita bikin kolomnya. Kolom-kolom yang kita ingin isi gitu ya di tabel. Nah, kita lewat aja kita di A7 ya supaya rapi. Jadi A6 itu supaya ada space gitu ya, teman-teman. Nah, kita di A7. Nah, kita kasih misalnya nomor. Nomor, nama lengkap. Nah, nih sekarang ada di sini lengkap. Nah, ini kan nama lengkapnya dia kan melewati C ya, kolom C ya. Nah, bagaimana supaya dia tetap di kolom B gitu? Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa eh, kayak gini posisikan ya. Teman-teman di antara kolom B dan C di tengah-tengahnya ataupun di akhir kolom B. Nah, teman-teman klik dua kali. Nah, maka dia akan menyesuaikan ya. Ataupun bisa teman-teman tarik menyesuaikan. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya namanya kan ada yang panjang gitu ya. Biasanya kalau nama lengkap kan ya ada yang sampai 4 kata, 5 kata kan. Nah, itu bisa ditarik. Nama lengkap misalnya NIM. Misalnya saya kasih di sini nilai presentasi misalnya. Terus nilai apa ya? Nilai UTS, nilai UAS, total misalnya rata-rata dan eh, keterangan. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Kita sesuaikan lagi. Nah, setelah itu, nah ini gimana nih supaya yang ini, yang di atas ini, dia rata tengah gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu kita blok dari A1 sampai ke kolom yang kita terakhir bikin. Nah, ini kan di kolom I ya, di kolom I7, sel I7. Makanya kita tarik ke samping seperti ini, ya, sampai kolom I1. Lalu kita klik di sini ada namanya center ya, ini ya. Ya, yang saya kotakin ya. Coba saya kotakin. Kotak mana? Nah, ini ya, yang kotak ini, center.
Nah, itu dia buat menggabungkan sel. Nah, coba kita klik ya. Klik, maka dia langsung ke tengah. Ya. Nah, sisanya gimana? Masa harus satu-satu ya? Kita center, 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 lama kan? Nah, ada cara cepatnya, yaitu kita blok tengahnya seperti ini, ya, sampai terakhir. Lalu kita klik panahnya, klik merakros. Arti merakros itu dia artinya eh, apa? Menyamakan dengan yang sebelumnya gitu, yang kita sudah perintahkan tadi kan ya, center yang pertama. Nah, kita klik merakros, klik. Lalu kita klik rata tengah 2 kali. Nah, dia akan seperti ini. Ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak dulu? Buat sampai merge center untuk apa? Untuk menggabung sel. Kalau tidak ada bisa jempol, kalau ada bisa on mic ataupun bisa di chat ya. Belum saya lanjut ke yang berikutnya. Coba aman nggak kira-kira? Atau mau diulangi atau apa? Silakan, boleh. Gimana coba aman nggak nih? Ada yang pada nulis nih, apa? Herawati lagi nulis ya kayaknya ya. Saya sambil mantau ya di sini ya. Ada yang mau ditanyain coba. Oh, Danwar aman, oke. Yang lain, Alinda aman, oke. Sepertinya aman ya. Oke. Pokoknya kalau ada yang ditanya, tanyain aja ya. Jangan malu bertanya nanti sesat di jalan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, setelah teman-teman apa namanya tuh membuat ini gitu ya. Nah, kita sekarang mau bikin ini jadi rata tengah gitu ya. Nah, gimana caranya kita blok tabeanya ataupun headernya ataupun judulnya kita rata tengah ya ataupun kita klik center. Nah, kerjakan setengah ya. Nah, setelah itu gimana sih supaya kita kan tabel itu biasanya ada garis-garisnya kan ya. Nah, kita bisa blok dulu misalnya dari nomor ke sini. Misalnya kita mau bikin sampai A20 ya, misalnya seperti ini. Nah, kita klik di sini ada namanya border ya. Kita klik button border panahnya. Kita klik all border karena kita pengen semua tabelnya ada garisnya ya. Kita klik, maka dia ada garisnya seperti ini ya. Nah, sekarang biasanya kan judul itu kan ada warna ya, biar jadi pembeda lah dengan kolom yang lainnya ataupun dengan baris yang lainnya. Nah, kita bisa dengan caranya kita blok seperti ini ya. Terus di sini ada gambar ember ya ataupun gambar apa untuk warna ya, fill color. Kita klik panahnya. Nah, di sini kita ada warnanya dan langsung ada previewnya ya. Ya warna hijau misalnya dia langsung warna hijau gitu ya. Warna kuning dia warna kuning gitu ya. Warna oranye ya dan sebagainya. Ataupun kalau tidak ada warnanya di sini, kita klik mark color ya. Nah, kita bisa sesuaikan di sini. Ataupun kita bisa klik custom. Misalnya pengen warnanya agak muda atau agak terang ataupun agak gelap tuh bisa. Misalnya saya mau warna biru ini ya. Kita klik OK. Maka dia akan berwarna seperti ini. Nah, sekarang misalnya nih, sebelum bertambah kolom dan baris. Nah, ini kan nilai presentasi beda ya, beda sendiri ya dia ya. Kolomnya lebar sendiri kan. Nah, gimana supaya dia sama? Nah, kita ada namanya warp text. Warp text itu dia adalah mengkebawahkan teks. Jadi dia tuh nilai presentasinya di bawah. Jadi nggak ke samping. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa blok datanya ataupun salah satunya. Misalnya saya mau blok ini ya, yang nilai-nilainya. Gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya, saya hapus dulu lah, biar nggak bingung ini. Clear. Nah, di sini ada yang namanya AB ya, atau warp text. Jadi dia itu ke bawah ya, si teksnya itu ke bawah. Nah, kita klik warp text. Nah, udah diklik ya. Nah, dia kan belum berubah nih ya. Nah, cara biar dia ke bawah, nah ya, kita di nilai presentasi, di setelah I-nya, kita tekan Shift sama Enter. Sorry, Alt Enter, sorry, saya lupa. Nah, gitu ya. Jadi dia ke bawah. Kita ulangi, ya, Alt Enter, Enter. Nah, dia akan ke bawah. Ya, jadi Alt Enter ya. Gitu. Nah, ini juga akan menyelesaikan si barisnya. Ya, begitupun mau nilai UTS ya, berarti ini harus di web text dulu ya. Kayak gini, udah di web text, kita
kasih di ujung i-nya kita ART enter ya. Nah, begini misalnya ya. Kalau mau posisinya gini ya, terserah bebas ya. Terus kita kecilkan dulu juga ya, misalnya buat nilai presentasi kolomnya. Misalnya agak segini. Jadi bisa ya, jadi posisikan sesuka hati teman-teman ya, mau tampilnya seperti apa. Nah, cuman kalau biasanya saya seperti inilah ya. Nah, setelah teman-teman tadi sudah tahu wrap text gitu ya, untuk ke bawah apa teksnya. Nah, kita akan cara menambah kolom dan baris, gitu kan ya. Misalnya kan kita udah bikin data sampai segini ya, sampai terakhir. Kita mau tambah lagi barisnya kan? Nah, itu gimana caranya? Nah, cara menambah baris, apalagi kita sudah membuat tabel seperti ini, ya. Nah, sebenarnya bisa kalau kita satu-satu nih. Ini cara lamanya dulu ya. Misalnya kita taruh di sini ya, di ujung ya, di ujung terakhir di sini. Saya klik insert, ya di sini ada klik insert cell ya. Klik, klik. Kita klik insert sheet row, maka dia akan bertambah ke bawah, ya. Jadi di sini ada sel, kita klik dulu salah satu selnya, misalnya di B2 berapa nih? 21 ya. Nah, kita klik lagi insert, insert row. Ya, jadi dia bertambah ke bawah. Tapi kan kalau gitu lama kan ya, kita nambahin baris, baris, tambah baris kan lama kan ya. Nah, di sini ada cara yang cepatnya lumayan, yang dimana dia menduplikat hasil yang sebelumnya. Nah, contohnya kan kita tadi bikin segini kan. Nah, gimana supaya dia terduplikasi gitu. Nah, yang ini kita lihat, jangan dari sini ngebloknya. Karena kalau dia keblok, ya, apalagi ada warnanya kan di atas ya, dia akan terbawa. Nih, kita coba ya. Misalnya saya di A berapa nih? Di A8 ya. Kita blok seperti ini. Nah, ini tadi kan kita bisa klik insert ya. Nah, ini bisa juga dengan cara gini. Kita blok, klik kanan. Nah, di sini ada insert ya. Kita klik insert. Nah, di sini enter row. Jadi dia menamakan baris. Ya, kita klik. Oke. Tuh, dia berwarna biru kan? Duplikasinya. Nah, kita kan nggak mau warna birunya kan? Nah, makanya kita lewat satu langkah. Berarti di A9. Ya, kecuali ininya tidak berwarna. Dia pasti putih. Nah, kita blok juga. Seperti ini. Ya, kita klik kanan. Insert. Entry row. Oke. Maka dia akan terduplikasi ke bawah. Ya. Mau duplikasi lagi ya berarti dari A9 lagi pengen banyak gitu ya misalnya. Ini lagi, klik lagi gitu ya. Terus insert lagi, entry row lagi, oke. Nah, itu caranya ya. Cara untuk menambah baris. Nah, sekarang menambah kolom gitu ya. Misalnya teman-teman eh, sebelum nilai UAS itu ada misalnya nilai project gitu ya misalnya. Berarti teman-teman bisa klik di nilai UASnya ataupun di total juga boleh. Nah, teman-teman klik insert terus insert sheet column ya, diklik. Oh, maka dia akan bertambah ke samping ya. Nah, tapi kan itu di total, tapi saya pengennya di sebelum nilai UTS, sebelum nilai UAS. Berarti kita klik nilai UASnya, terus insert lagi, insert sheet column. Maka dia akan di sampingnya ya, dan kita tambahin. Hanya nilai absen ya. Ini nanti menyesuaikan juga. Nah, nah, setelah itu, setelah teman-teman bisa menambahkan baris dan kolom, nah, sekarang cara menghapusnya. Gimana cara menghapus baris dan kolom? Misalnya, saya mau menghapus baris A9, A49 gitu ya. A49 misalnya sampai terakhir. Saya blok dulu, ataupun dari A37 deh boleh. Misalnya dari A37, kita blok, ataupun bisa teman-teman blok aja baris ini. Ya, jadi nggak usah semuanya karena kita pengen barisnya aja kan, jadi nggak usah di apa, nggak usah di blok. Duh, baterai. Bentar. Nah, teman-teman misalnya baris ini aja gitu ya. Nah, teman-teman kita klik kanan lagi, insert lagi, sorry, delete. Nah, kita delete-nya entry entry row karena kita pengen menghapus baris kan. Kita klik oke, maka dia akan kehapus ya. Jadi cuma barisnya sampai baris 36. Nah, itu bisa dengan klik kanan tadi, ataupun bisa teman-teman blok lagi kayak tadi ke bawah ya. Teman-teman klik delete di sini, delete sheet row ya, sama juga. Jadi terserah teman-teman gitu ya. Mau ngambil dari yang di sini diklik ataupun dari klik kanan juga boleh ya. Nah, setelah teman-teman selesai ya untuk menambah baris
baris apa dan menghapus baris, sekarang menghapus kolomnya. Nah, gimana menghapus kolomnya? Nah, caranya kita klik aja kolomnya, misalnya kita di kolom J ya, kayak gini, ataupun di kolom I, itu misalnya. Kita klik kanan, delete, dia langsung kehapus. Karena itu udah tahu dia kolom, ya. Ataupun bisa dengan cara klik dulu di kolomnya, terus kita klik delete, kita klik delete sheet row, kolom. Nah, maka dia akan terhapus. Nah, itu untuk cara membuat tabel dinamis, tabel tidak dinamis ataupun tabel statis atau disebut range juga. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita mendemokan tabel yang apa? Tabel dinamis ya, ataupun tabel kalau bahasa Inggrisnya ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Kalau udah aman, bisa apa? Bisa reaksi, apa? Jempolnya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja ya. Aman nggak tidak? Aman, aman nggak? Kira-kira. Oke, Hera aman. Oke, Danwar aman ya. Najwa aman. Nyaman. Oke, bagus. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah kita membuat tabel tidak dinamis, nah ini kekurangannya kan ya, tabel tidak dinamis itu atau tabel statis, dia kalau kita menambah baris, harus kita nambah satu-satu kan, ataupun si garisnya kita misalnya nih, contoh ya, kalau saya ngetik di sini, ya, dia tidak menambah garis kan, nah kita harus tambahin lagi kan secara manual. Nah, tapi kalau tabel dinamis atau tabel eh, atau berbentuk tabel, nah ini kita contohin ya, misalnya saya di sheet 3. Nah, saya bikin judul misalnya atau saya copy dulu buat si ininya ya. Si sheet ininya siapa? Si judulnya. Nah, gitu misalnya. Saya pengen bikin yang sama juga headernya. Misalnya sudah ada header, teman-teman bikin header seperti ini dulu misalnya. Bikin header aja. Hmm. Nah, misalnya seperti ini. Nah, gimana supaya dia bertambah barisnya secara otomatis gitu ya? Nah, caranya teman-teman klik di salah satu kolomnya ya, teman-teman bisa Ctrl Shift bawah, Ctrl Shift kanan buat memblok kanan ya, gitu. Jadi teman-teman shortcutnya Ctrl Shift kanan ya. Jadi dia memblok ke kanan ya. Lalu teman-teman bisa Ctrl T. Nah, Ctrl T itu apa? Dia artinya eh, ingin dijadikan tabel ya, ingin dijadikan tabel. Nah, kita lihat sini ini range-nya dia dari A1 A6 sampai I6 kan ya. Bahkan dia akan bertambah lagi ke bawah. Nah, kita klik checklist My Table is Header. Biar si header ini dia jadi tetap jadi tabel. Gitu ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka dia barisnya juga bertambah ya. Sini ya, bertambah. Nah, kalau kita ketik di sini, di bawah. Misalnya, saya ketik dulu ya. Ada data lah misalnya ya. Nah, dia akan, nah kalau kita sudah mengisi data ya, misalnya di salah satu data, nah kita enter. Misalnya di data ini, enter. Nah, maka dia nanti ada barisnya. Misalnya saya di nim ya. Atau di sini. Saya isi dulu misalnya. Wah, lengkap. Ya, saya isi dulu misalnya. Nah gitu ya. Nah kalau kita isi juga ini, ya kita isikan. Mana? Nah, nah ini dia akan nggak akan muncul karena dia datanya dummy. Nah kalau kita datanya mau ada garis, berarti ininya harus dirubah si tabelnya, si range tabelnya. Jadi kita bisa blok aja di sini, sini di salah satu ini. Kita kontrol, sini kita kontrol shift kanan lagi, ya. Terus kontrol shift bawah. Jadi dia nanti berbentuk tabelnya langsung bergaris gitu ya. Jadi nggak lama ya. Nah, jadi kontrol shift kanan, kontrol shift bawah, terus kita kontrol T lagi. Nah, dia kan sampai baris terakhir kan ya. Kita klik My Tables Header, kita klik OK. Tuh, maka dia langsung ada barisnya semuanya ya. Nah, ini gimana supaya dia apa namanya? Supaya dia warnanya nggak gini gitu ya. Nah, kita bisa edit di bagian tabel style ya. Misalnya kita mau warna ungu ya. Kita klik, maka dia ada warna ungunya, hijau gedenya. Nah, gitu. Teman-teman bisa satukan di sini.
ya. Misalnya saya mau warna hitam ya. Eh, ya hitam deh. Nah, itu ya misalnya. Nah, ini jadi bisa sesuai. Cuman, nah ini enaknya ini kalau tabel dinamis, dia langsung membuat garis langsung dan langsung cirinya apa? Dia cirinya adalah di sini ya. Ada namanya tabel desain ya, saya bulat ya di apa? Di formu di apa? Di tab ya ataupun di menu bar di sini ada namanya tabel desain. Jadi cirinya ada tabel desain. Jadi kalau tabel biasa ataupun range tadi dia tidak ada tabel desain. Cirinya itu. Terus yang kedua, dia tidak langsung muncul yang segitiga ini ya ataupun filter. Nah, ini ya. Jadi cirinya ada tiga ya. Kalau tabel desain kalau tabel itu atau berbentuknya sudah tabel dinamis, dia ada tabel desain dan ada menu filternya ya di sini yang segitiga ini. Nah, enaknya itu. Jadi teman-teman bisa langsung ada garisnya langsung. Nah, nanti ada yang bagaimana cara si garisnya itu otomatis. Nah, itu nanti ada di materi yang lain. Karena beda ada kode ada apa? Ada rumusnya lah ya. Ntar saya hapus dulu di sini. Nah, nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak buat tabel dinamis dulu. Jadi shortcutnya nih ya sambil kalau ada yang ditanya langsung aja ya. Apa? Onik. Jadi tadi ya kontrol plus kanan atau panah ya, panah kanan. Jadi kalau kontrol plus kanan ya, kontrol shift kanan sorry pakai shift ya. Kontrol plus shift plus panah kanan ya. Begitupun nanti sama. Kalaupun nanti ada shift kiri gitu ya, kiri berarti ke kiri datanya. Terus kalau ke bawah. Terus kalau kontrol shift kanan, berarti sekarang kita ganti di kontrol shift atas misalnya. Nah, ini bakal kepake contoh ya. Kalau kita mau ngeblok data gitu ya. Tadi kan kontrol shift kanan gitu ya. Dia kan keblok ke sampingan. Terus kita mau ke bawah, berarti kontrol shift bawah. Dia akan ke paling ke bawah ya. Nah, tapi kita udah di paling shift bawah nih. Kita mau balik lagi ke atas gitu kan ya. Masa kita harus scroll ya, lama kan? Kita scroll kan. Nah, caranya kita mau nekan kontrol shift atas. Dia akan ke atas lagi. Gitu ya. Itu jadi biar mempersimpel atau ada shortcutnya lah ya. Nah, gitu ya. Ini bakal kepake nanti sih di saat apa? Di rumus-rumus panjang ya. Ini pasti ada kontrol shift kanan, kiri, bawah, atas. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak buat tabel dinamis ini? Kalau ada silakan ditanyain. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ke bagian nomor. Kang mau nanya Kang, Siapa? Siapa nih? Oh, Danwar. saya Gimana Danwar? itu eh tabelnya itu emang selalu kayak gitu ya Kang, abu-abu putih gitu Kang ke Nah, bawahnya. ini Nah, dia kan ini kan namanya berbentuk tabel pasti gitu. Cuman kan kita tadi bisa ganti di tabel desain kan? Yang di sini kan ada tabel desain kan? Nah, kita bisa menyesuaikan ya. Cuman emang pasti keluarnya itu dia apa namanya? eh, Warnanya itu apa nih itu? Eh apa ya sebenarnya tuh? Bukan gonta-ganti ya. Selang-seling gitu ya. Biru, hitam atau hitam putih itu pasti. Ya cuman kalau mau putih ya kita tinggal sesuaikan aja nanti di bagian new tabel style. Cuman ini harus kita edit lagi, beda lagi soalnya ya formatnya. Nah, cuman secara native pasti ini kenapa? Karena orang itu nggak ngebaca barisnya ya, nggak ngebaca warnanya, tapi membaca data gitu. Warna itu opsional lah kalau di bahasa datanya mah gitu, Danwar. Oke Kang, makasih Kang. Oke, ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke bagian nomor nih, ke nomor dinamis. Aman tidak? Coba dari Najwa dan Najwa nih, ada Najwanya ada dua nih. Coba ada yang ditanyain nggak? Oke, Najwa aman, hari Nisa. Najwa Ramadhani gimana? Ada yang mau ditanyain? Gimana aman semua? Siapa ini? Ini siapa nih? Oh kayaknya Pajar nih. Pajar di kolom chat aja ya, biasa ya. Kolom chat ya. Biasa kalau pakai Zoom mic-nya gitu ya. Oke, kayaknya aman ya. Coba Era aman, Alinda aman.
Aman nggak? Oke, aman ya. Nah, kalau sudah aman, nah kita akan ke materi selanjutnya, yaitu membuat nomor dinamis. Jadi ya, saya coba buka dulu lagi PPT-nya. Nah, jadi ya, jadi range statis itu area saya yang biasa aja, dia tidak meluas. Tapi kalau tabel dinamis dia apa namanya itu mengikuti data baru nantinya. Jadi nanti menyesuaikan ya. Nah, tapi kan kita tadi berbentuknya datanya yang banyak ya kalau banyak. Nah, lanjut lagi di sini ada yang namanya tiga langkah penomoran otomatis. Jadi kita tuh ada tiga nih cara membuat nomor. Nah, yang pertama di sini adalah tarik fill but terus klik auto fill option terus klik fill series. Nah, ini cara yang pertama. Nah, kita implementasikan ya. Ini saya bikin di sini ya. Cara satu, eh, cara satu, cara dua, cara tiga. Nah, cara satu itu, teman-teman, nah kan kalau cara kuno gini ya, misalnya ya. Nah, teman-teman ketik ya satu, 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 enter, dua, enter, tiga, enter, empat, enter. Kira-kira bakal lama nggak kalau gitu? Sampai 1000, kira-kira lama nggak? Lama kan ya? Nah, Lama. artinya, artinya kita harus menggunakan cara-cara ini supaya efisien. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita klik di cara satu ini, misalnya kita inputkan angka satu, ya, lalu kita enter, kita klik angka satunya seperti ini. Nah, teman-teman di sini ya, saya zoom ya, biar kelihatan. Nah, di sini ada yang hijau kecil di sini ya, hijau kecil di sini. Teman-teman bisa klik di sini, apa kita dekatkan, nanti dia jadi hitam plus ya. Nah, seperti sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal tarik ke bawah. Nah, lah kok satu semua? Nah, karena secara native dia kalau narik ke bawah itu dia mengcopy yang sebelumnya. Nah, gimana supaya dia jadi urut gitu kan? Pertanyaannya. Nah, kita klik di sini ada namanya auto fill option. Kita klik, terus kita klik fill series. Maka dia akan urut ya. Seperti itu. Sorry, sorry. Aduh, aduh. Sinyal, sinyal, tolong, tolong. Nah, aduh, sinyalnya tolong. Nah, ada nggak? Tadi putus-putus nggak tadi? Tadi soalnya HP saya mati. Putus Kang. Tadi yang diputusnya di bagian mana? Yang bagian tarik ke bawah ya? Iya Kang. Coba saya tarik ulang lagi ya. Nah, caranya kita klik angka satu lagi ya, kayak tadi. Nah, kita klik angka satunya. Nah, di sini kan ada hijau ya, yang kecil ya. Ya. Nah, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, kenapa dia satu semua? Karena dia mengcopy yang sebelumnya, gitu ya. Nah, bagaimana supaya dia menjadi urut? Nah, kita klik di sini ada tambah atau fill option. Kita klik fill series. Fill series, ya. Kan ini copy saya, dia mengcopy yang sebelumnya. Kalau fill series dia urut. Kita klik, maka dia urut. Itu cara pertama. Nah, cara kedua sama juga dengan yang tadi. Cuman bedanya kita tambahkan kontrol di depannya atau CTRL ya. Jadi kita klik lagi angka satunya misalnya. Nah, kita arahkan lagi kayak tadi. Nah, kita sambil tekan kontrol. Nah, dia akan ada apa? Ada icon tambah lagi ya di sampingnya. Jadi dia ada tambah kecil ya. Nah, seperti ini kita tarik ke bawah. Nah, dia akan ada previewnya ya. Kontrolnya ditekan ya. Sampai ditekan sambil ke bawah. Dia ada previewnya ya, 9, 10 ya. Misalnya saya sampai 10. Kita lepas kontrol dan ininya. Nah, dia akan sampai 10 ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba lah ya. Nah, setelah itu, cara ketiganya adalah ini lebih simpel lagi kalau datanya teman-teman mau lebih dari 1000 gitu ya. Kan kalau narik juga sama ya. Kalau sampai 1000 ditarik lama kan. Nah, ini ada cara cepatnya. Nah, misalnya kita import lagi angka satu seperti ini. Kita klik angka satunya. Nah, di sini ada namanya fill ya. Saya kotakin dulu. Mana kotak? Nah, di sini ya. Nah, yang kotak ini ya. Nah, fill. Nah, kita klik dulu. Jadi kita klik selnya dulu ya. Angka satunya kita klik dulu. Kita klik fill. Lalu kita klik series. Nah, nanti di sini ada muncul kotak dialog. Yang dimana di sini ada series in. Nah, series ini tuh dia, kita angkanya mau muncul di mana gitu ya.
Nah, ini kan kalau row dia akan ke samping nanti angkanya satu, dua, bakal ke samping. Tapi kalau kolom dia seperti ini ke bawah. Maka kita pilih kolom. Ya, tipenya kita linear aja. Nanti kita bisa jadi si series ini bagusnya dia bukan hanya angka saja tapi tanggal juga dia bisa nantinya ya. Si misalnya teman-teman tuh mau dari tanggal 1 Januari tahun 2026 sampai Januari tahun 2030 itu bisa ya. Tanpa teman-teman bikin satu-satu. Nah, kita klik kolom dulu ya. Ininya kita biarkan linear. Nah, kita di sini ya, perhatikan yang dua ini aja. Ada namanya step value dan stop value. Step itu kan nilai, sorry, step itu kan langkah. Value itu adalah nilai. Jadi nilai langkahnya. Nah, coba saya mau satu orang ya, biar aktif, gak, biar saya aja nggak ngomong gitu ya. Coba Najwa, coba ya. Karena ini sastra Inggris ya. Jadi saya namanya ke anak sastra Inggris ya. Oke, Najwa, coba ini step artinya apa step? Artinya value, Enggak, step artinya apa bahasa Indonesianya? step langkah, Oke, value artinya? value itu Value itu artinya nilai. 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 Jadi nilai langkah. Saya tanya, satu ke dua selisihnya berapa? Satu, Satu ke tiga berapa? satu, Satu ke tiga. dua. Nah, itu namanya step value ya, step value. Jadi kalau kita isi satu, maka nanti dia satu, dua urut ya, gitu ya. Nah, stop value-nya kita mau berapa? Misalnya mau 2026 ya. Kita klik OK, maka dia akan terbuat ya. Nah, gimana caranya supaya dia ke data paling terakhir? Nah, tadi ya, kita pakai Ctrl Shift bawah ya. Ctrl Shift bawah. Dia ke data paling terakhir ya. Kalau kita mau data paling atas lagi, kita Ctrl Shift atas. Gitu ya. Aman nggak kira-kira buat cara ketiga ini? Kalau aman bisa ini, kalau mau minta ulang juga boleh ya. Kalau aman bisa jempolnya ya. Aman nggak? Linda aman, Alinda? Mbak aman nggak? Buat yang cari tiga ini. Oke, Najwa aman ya. Coba aman nggak Alinda sama Hera dan yang lainnya? Oke, aman ya. Nah, kalau sudah aman, kita lanjut lagi di apa namanya di bagian genap nih. Sekarang saya mau ke coba Hera deh, misalnya ya. Nah, saya isikan genap itu kan dimulai antara 0 atau 2 kan. Nah, misalnya saya kasih angka 0. Misalnya. Nah, kita klik di sini lagi, fill lagi, series lagi, saya kasih kolom. Nah, kira-kira apa yang harus diubah di step value-nya? Buat dia jadi bawahnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Berarti apa yang diubah? On mic. Belum on mic itu. Nah, Yang diubah yang di step value-nya atau yang ya, betul. Step value-nya diubah jadi berapa? jadi nol. Wish. Eh, Jadi, jadi berapa? Yuk. Jadi 2. Karena nanti dia 0, 2, 4, oh iya 6. di bawahnya. Oh, Ah. jadi dua. Nah, kita stop pilihnya misalnya sampai meskipun kita nginputnya 19 ya, tapi nanti dia tetap jadi 18. Kenapa? Karena dia mintanya 2 kan, 2 langkah. Kita klik OK, ataupun kita 20 deh ya, misalnya ya. Oke, maka dia akan 0, 2, 4, 6, 8, dan Oh, seterusnya. Nah, sekarang coba ke siapa ya? Eh, Era udah ya. Coba Najwa ya, Najwa yang Hairunisa ya, anak matematika ya. Nah, sekarang saya input satu ya, Najwa misalnya. Nah, bagaimana supaya dia menjadi 3? Ya, ke bawah 3, 3, 5, dan seterusnya. Kita clear lagi, series lagi. Nah, ininya kira-kira apa yang dirubahnya? Step value-nya jadi I2 bukan? Betul, 2 ya. 2.
Kita store value-nya misalnya jadi 18. Meskipun dia 18 karena ganja itu 17 kan ya, dia pasti sampai 17. Kita klik oke ya. Dia akan sampai 17. Meskipun kita mintanya sampai 18 karena step value-nya dimintanya 2. Yaitu kalau 17. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, ini apakah angkanya harus dari 1 apa 0 gitu kan ya? Nggak harus. Teman-teman boleh dari angka-angka yang eh, apa namanya? Angka-angka yang random gitu kan. Siapa ini coba di chat? Sorry, Kang punya jaringan error. Jadi gambarnya nggak jelas, jadi suaranya masuk. Oh, tapi suaranya masuk. Oke. Nanti mungkin ya di rekaman ya, buat Pajar. Nah, random itu, misalnya teman-teman nggak harus dari 0 atau 1 gitu ya. Tapi teman-teman bisa misalnya dari angka 10 gitu misalnya. Kamu angka dari 2, itu bebas. Ya, contoh, misalnya kita pakai cara yang pertama ya. Kita bisa tarik ke bawah. Kita klik lagi via auto via option, via series. Dia akan tetap urut. Jadi nggak harus dari 0 atau 1 ya. Ataupun teman-teman mau angka yang besar, misalnya 100 gitu ya. Misalnya. Nah, kita tarik lagi, misalnya. Gitu ya. Kita pilih lagi, via series. Maka dia akan urut lagi. Jadi nggak harus dari angka 1 ya atau 0. Jadi bahkan teman-teman juga kalau pakai yang tadi, yang cara ketiga pun, misalnya nih 100 nih, misalnya. Terus teman-teman step pilihnya 1, jadi dia 101, 102, 103 gitu ya. Kalau misalnya step pilihnya 2, 100, 102, 104, dan seterusnya. Jadi tidak, ini ya, nah, kita coba ya. Fill, series, kolom, misalnya saya kasih di sininya 1, misalnya sampai 110. Maka dia akan ke bawah ya. Jadi nggak harus dari angka 1 ataupun 0 ya. Nah, itu buat random. Nah, sekarang ada yang namanya kelipatan. Berarti kan kelipatan itu misalnya kelipatan 2, 2, 4, 6, atau 5, 5, 10, 15 kan gitu ya. Misalnya saya mulai dari 0. Saya mau pengen kelipatan 5 aja. Gimana caranya? Berarti kita klik 0-nya, fill, series lagi, kolom. Nah, karena kita pengen ke 5, berarti step value-nya kita ganti jadi 5. Ya. Misalnya kita sampai 50. Oke. Maka dia kan 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai 50. Ya. Nah, itu buat membuat nomor ya. Sebenarnya nanti ada rumus ya. Kalau di Excel buat nomor juga, cuman ini dasarnya dulu ya buat nomornya. Jadi ada cara satu, cara dua, cara tiga. Ada angka buat genap, angka buat ganjil, random, dan kelipatan. Nah, kira-kira aman nggak buat nomor ini sebelum saya lanjut ke aritmatika? Aman nggak kira-kira? Coba kalau aman bisa jempolnya ya. Kak Alinda aman, Era aman. Oke, ya, sepertinya aman ya. Najwa juga aman. Oke, setelah teman-teman mengetahui apa namanya, mengetahui tadi ya tabel, terus juga mengetahui range, terus juga nomor. Nah, kita langsung ke materi selanjutnya. Ini enggak. Nah, saya buka modulnya aja deh. Enggak ke bawah ternyata. Aritmatikanya enggak ke bawah. Nah, jadi sebelum kita ke rumusan, ya, ntar saya buka dulu. Modul. Nah, ini ebook juga nanti akan saya kasih ya ebook ini di grup ya, biar teman-teman bisa baca. Ada ya. Masih nggak kelihatan ini. Ya, ke atas nih kayaknya. Ini udah banget. Ini loading ya. Jadi pun coba. Nah, aritmatika ini saking banyaknya ya. Hampir 500 halaman ini ya. Nah, ini nungguin loading. Nah, sambil nungguin loading ya ininya, si file-nya. Nah, ada yang mau ditanyain enggak sambil nungguin loading? Coba saya close dulu deh. Nah, ini ya.
Jadi ada yang ini ya, nanti itu jadi operator formula ya. Jadi dia tuh banyak ya. Jadi nanti ada jadi operator formula itu dia adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam formula atau jadi di dalam rumus itu kita pasti ada seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat operasi aritmatika dulu yang pertama atau operasi yang dimana melakukan kalkulasi operasi matematika atau bahasa enaknya mah matematika dasar ya. Yang dimana di sini ada simbol tambah ya, penambahan berarti simbolnya tambah. Contohnya satu tambah dua gitu ya, ataupun pengurangan strip ya, satu kurang dua. Nah, di sini ada yang gambar bintang. Nanti akan saya tanya ya, yang bintang ini apa? Yang di angka 8 nanti teman-teman bisa lihat di keyboard ya. Ini perkalian, satu kali dua, ataupun pembagian dengan garis miring ya, satu bagi tiga. Terus ada perpangkatan, ya ini satu pangkat dua, ataupun di atas angka 6 ya. Itu teman-teman bisa klik shift sama angka 6. Lalu ada persentase, ya, contohnya mungkin 100%. Itu menggunakan shift sama angka 5 ya, 1%. Nah, coba saya tanya ya ke teman-teman yang mungkin menggunakan laptop khususnya. Coba teman-teman lihat angka 8. Kira-kira itu apa? Yang di atas angka 8. Coba ada yang bisa jawab nggak? Di atas angka 8 itu apa? Perkalian bintang. Nah, oke. Coba lihat lagi, sekali lagi. Lihat dengan detail. Angka 8, di atas angka 8 itu apa? Cuma saya jelasin. Bapak Jan. Pak Jan nggak bisa jawab ya, karena mungkin ininya ya. Coba di kolom chat aja ya, Pak Jan ya. Nah, coba harusnya anak matematika tahu nih ini apa nih ya. Coba coba Najwa, tahu nggak ini apa yang perkalian ini? Simbolnya barangkali tahu. Yang diangkat ya apa diangkat 8 ya. Mbak Najwa tahu nggak Najwa? Najwa Herenisa. Iya, bintang. Nah, oke. Berarti teman-teman nggak ada yang tahu. Oke, secara harfiah itu betul, dia adalah bintang. Tetapi coba teman-teman perhatikan baik-baik. Apakah ini bintang? Coba perhatikan itu. Apakah itu bintang? Mbak, di yang gambar saya khususnya coba di. Itu bintang bukan? Coba. Coba Hera, Hera itu bintang bukan Hera? Yang di share screen saya. Yang saya. Bukan. Bukan kan? Nah, jadi Hmm. secara native teman-teman, ya, itu simbolnya itu adalah namanya asterik nih ya. Ini saya kasih teksnya di sini. Asteris. Ini ya. Nanti teman-teman juga bisa. Jadi dari nanti ya, nanti kita pelajari dasar ilmu komputer yang dimana dari ujung ya ataupun dari angka satu sampai sama dengan khususnya sih sampai angka 0 ya, itu mempunyai nama uniknya masing-masing ya. Jadi kayak angka 2 kan disebutnya add kan. Add angka satu tanda seru bahasa Inggrisnya apa? Pagar. Nah, yang biasanya ini nanti ada namanya angka 7. Yang dimana angka 7 tuh atasnya itu kalau bahasa saya itu namanya bahasa apa? Dan Upin Ipin gitu ya. Enaknya. Cuman karena kita bukan ini kan ya. Karena ilmu komputer yang ini yang tanda dan ini ya. Ini sama dengan namanya itu adalah n%. n%. Nah, ini. Jadi dan itu jadinya n%. Jadi nanti teman-teman kalau membaca suatu rumus ataupun ini pasti punya n%. Ya, bukan di Excel aja tapi di yang lain pun pasti namanya n% nantinya ya. Jadi yang perkalian itu tadi ya, nah ini disebutnya adalah asteris yang dan itu disebutnya n%, yang dimana itu secara native teman-teman juga nggak salah ini nyebut bintang ya, nggak salah sebenarnya, cuman namanya adalah asteris ya. Dan logonya tuh kalau saya lihat seperti suhu ya, suhu ruangan gitu ya, AC ataupun yang lainnya, ataupun apa ya, salju ya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu, ataupun kayak daun mungkin juga bisa. Nah, jadi tetap tapi diinputkannya kalau nanti teman-teman di rumus Excel ataupun di teks itu pasti bintang gitu loh. Jadi ini harus teman-teman tahu. Bahwasanya logo aslinya itu namanya asteris dan itu disebutnya adalah ampersand ya, seperti itu. Nah, tadi saya X dulu.
Saya buang dulu. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, nanti ini kita pelajari semua, termasuk nanti yang di sini, yang di operator perbandingan. Jadi operator teks juga nanti kita pelajari. Cuman yang kita pelajari malam hari ini adalah operator matematika dan perbandingan. Cuman nanti perbandingan di rumus if saja, biar lebih enak. Nah, sekarang ada operasi aritmatika dulu nih. Ya, coba saya buka payanya dulu. Bentar ya, saya buka dulu. Hmm, belajar. Sebentar. Enggak ada. Ah, enggak ada ya. Bentar. Harus dibuka dari sini deh. Ya. Hmm, ya saya coba buka dulu. Nah ini. Oh, ini mah ini. Bentar. Ada yang satunya lagi. Hmm, saya klik Excel dulu coba. Nah, ini. Belajar Excel awal. Nah, saya hapus dulu ya. Di sini. Nah, jadi teman-teman. Nah, coba teman-teman sebelum saya masuk ke rumusnya ataupun ke pembelajarannya, coba teman-teman apa namanya tuh? Coba teman-teman lihat ini kira-kira tabel apa range kira-kira? Kira-kira ini apa namanya? Range atau tabel? Coba. Coba Najwa Ramadhani coba ini range atau tabel? Tabel. Eish, bukan. Ini range karena dia tidak ada tabel desainnya kan? Tidak ada tabel desain, tidak ada apa? Tidak ada filter ya, yang tadi segitiga tadi. Nah, ini disebutnya tabel tidak dinamis atau tabel range gitu ya. Nah, kami ulangi juga. Nah, setelah teman-teman ini, coba saya bisa kasih clear. Nah, nah, kita pengen lihat nih di sini kita sudah ada data lah contohnya ya. Tadi kan kita sudah bikin contohnya. Nah, di sini ada nomor, nama, nilai satu, nilai 2, nilai 3, total nilai, rata-rata, dan keterangan. Yang dimana ini kita pengen jumlahin gitu ya. Sebelum kita pakai rumus sum nantinya. Nah, kita menggunakan penjumlahan ya yang tambah ini. Nah, gimana caranya? Nah, caranya teman-teman klik di sel yang pengen teman-teman isi rumus, misalnya di F2, kita klik di F2, terus ke formula bar. Teman-teman ketik sama dengan. Jadi, nah, di Excel itu jangan lupa rumus itu diawali dengan sama dengan. Karena kalau kita kasih, misalnya satu ditambah satu, dia tidak akan menjadi dua. Meskipun ataupun kita kasih sama dengan di awal ya, di akhir, sorry. Ini dia tidak akan menjadi dua. Jadi harus diawali dengan sama dengan. Ya, kita klik total nilai di sini sama dengan misalnya satu ditambah satu. Kita coba dulu ya. Enter, maka dia akan menjadi dua. Ya, nah ini ya rumusnya. Sama dengan satu ditambah satu misalnya. Itu kalau kalkulator ya. Tapi kita pengen klik yang udah ada data di sini gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita di sini di kolom F2 masuk ke formula bar. Jadi biasakan ya. Jadi jangan langsung klik gini sama dengan. Jangan biasakan. Kenapa? Karena nanti kalau rumus yang panjang, mungkin kalau rumus pendek masih bisa gitu ya. Tapi kalau rumusnya sudah panjang, itu nanti repot. Ini bakal ketutup si kolomnya. Nanti kalau kita mau klik-klik manapun susah. Makanya kita klik dulu totalnya ataupun si selnya atau di F2 kita ke formula bar. Baru kita tulis rumusnya. Misalnya sama dengan ya, kita klik 90-nya ataupun C2 ya. Terus kita shift dengan tambah ya 91 shift lagi sama tambah kita klik 92. Jadi ini 90 tambah 91 tambah 92. Nah, kemarin kan sudah saya singgung ya, bahwasanya ini disebutnya sel acuan. Kenapa? Kita klik satu-satu kan? Kita klik satu-satu. Apa yang membedakannya coba sekarang ini? Coba Hera ini yang ngebedainnya apa? Apa yang bedanya? Apa yang samanya? Sorry, apa yang samanya? Coba Hera.
Ini yang di sini nih. C2, D2, E2 apa yang samanya? Coba apa yang samanya nih? Saya kotakin coba ya. Mana? Kok jadi coret? Eh, nah, yang ini nih. Apa yang bedanya? Apa yang samanya? Sorry. Kurang tahu, Kak. Kan itu kemarin sudah dibahas. Coba Najwa Ramadhani apa yang samanya di sini? Barisnya. Barisnya. Karena nih dua dua dua. Kalau kemarin kan C C C kan yang samanya kan. Nah, sekarang yang apa yang bedanya adalah dua dua dua, gitu kan? Disebutnya sel acuan kan yang saya kemarin bilang. Alhamdulillah Najwa masih ingat ya. Nggak apa-apa. Masih terus tetap belajar ya. Tetap murojaah nanti. Nah, kita enter ya. Maka dia akan menghasilkan 273 ya. Nah, gimana yang lainnya? Masa kita harus satu klik apa kita kasih kasih ya? Coba bayangin kalau ada 5.000 data gimana kan ya? Kita satu-satu kan nggak akan mungkin kan kita ngasih rumus tambah. Nah, ada tiga cara untuk copy rumus. Copy rumus. Nah, yang pertama, kita klik di sini si datanya. Kayak tadi ya kita kayak bikin nomor, kita tarik aja ke bawah. Nah, maka dia akan terisi ya. Kalau kita klik di sini yang 215, dia langsung C3 tambah D3 tambah E3. Menyesuaikan dengan barisnya lagi ke bawah. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua, teman-teman bisa klik di sini, ya, di yang hijaunya lagi, teman-teman cukup klik 2 kali. Klik-klik, dia akan ke bawah. Ya, saya ulangi lagi, cara kedua, teman-teman posisikan seperti ini, teman-teman tinggal klik 2 kali, klik-klik gitu ya. Kayak pencet touchpad-nya 2 kali gitu ya. Klik-klik, ya, dia akan ke bawah. Ya, nah, itu cara kedua. Nah, cara ketiga, ini dia ada ke bawah seperti ini, kita blok dulu datanya di tengah ya. Jadi kita posisikan warna putih seperti ini. Kita blok seperti ini. Lalu kita kontrol dan D. Ya, kontrol dan D, barengin dia akan tercopy seperti ini. Nanti ada lagi kalau kopinya ke bawah ke samping, ada namanya kontrol R karena right itu kan bahasanya kan kanan ya. Jadi ya, dia ke kanan untuk copy rumusnya. Nah, aman nggak kira-kira buat copy rumus dulu sebelum saya lanjut ke pengurangan dan seterusnya? Aman nggak kira-kira? Kalau aman bisa jempol ke Nia, aman ya. Nia mah udah belajar ya. Belajar lagi ya. Yang lain aman nggak? Najwa ya, Najwa Ranisa, Herawati, Fajar, Danwar, Anida aman, Alpia, Nadia aman, aman ya. Nah, kalau sudah aman, nah kita lanjut sekarang di bagian yang selanjutnya adalah pengurangan. Nah, tetapi saya juga harus notice dulu bahwasanya operasi aritmatika ini semuanya bisa digabung. Jadi digabung ya, mau tambah, tambah, kali, kurang, semua digabung dalam satu formula itu bisa. Jadi nggak cuma tambah doang ya, perkalian doang nggak. Jadi teman-teman yang mau ya. Nah, misalnya sekarang kita mau pengen pengurangan dulu ya. Nah, oh ya, saya tadi lupa pas di nomor ya. Aduh, lupa, maaf. Nah, ini kan kalau kita blok ya, kita blok dulu, kita menghapus nih. Kita menghapus nih semua yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman klik backspace ya, backspace. Nah, teman-teman klik backspace, dia cuman terhapusnya cuma satu ya. Bagaimana cara semuanya dia terblok? Nah, atau terhapus, sorry. Nah, kita blok seperti ini. Nah, teman-teman klik tombol delete ya. Tombol delete di keyboard. Kita ulang lagi, blok, delete. Maka dia akan kehapus semuanya. Ya, kayak gitu. Tombol delete ya. Ataupun teman-teman bisa apa? Blok datanya, klik kanan, clear content. Ya, maka dia akan terhapus semuanya. Ya, untuk menghapus isian tabel ataupun isian sel ya. Nah, setelah teman-teman tahu itu, nah sekarang kita masuk ke pengurangan ya. Nah, contohnya kayak tadi juga sama ya, sama dengan 90-nya diklik, dikurangi 91 gitu ya, dikurangi 92. Ntar, maka dia akan menghasilkan min 93. Dan sisanya tinggal copy lagi ke bawah ya seperti tadi. Begini. Nah, atau misalnya saya pengen nih dikombinasikan misalnya C2 itu saya pengen tambah gitu misalnya
90 ditambah 91 dikurang 92 gitu ya. Hasilnya adalah 89. Jadi bisa operasi aritmetikanya bisa yang mana saja. Ya, bisa dicampur-campur. Nah, sekarang ada namanya perkalian. Nah, di sini kan ya yang tadi yang saya sudah bilang. Jadi, nah, kalau kita inputkan yang asterik tadi dia bakal bintang ya. Tapi logo aslinya adalah asteris ya, kayak gitu ya. Itu buat penyebutan namanya. Nah, sekarang buat perkalian juga sama. Misalnya sama dengan 90 dikali 91 dikali lagi 92 ya. Misalnya hasilnya adalah 70.000 sekian ya. Dan kita copy rumusnya ke bawah. Nah, nah, ini kan kita nggak tahu nih berapa ribu kan. Biasanya nggak ada titik, nggak ada koma kan. Nah, ini kita bisa kasih koma biar kita tahu ini tuh berapa. Nah, caranya kita blok datanya seperti ini ya. Terus di sini ada di bagian nomor ya ada koma nih ya. Saya coba kotakin lagi. Nah, di sini ya ada koma. Nah, kita klik komanya. Nah, dia kan ada ininya. Ya. Jadi 753.000 atau 753.480 kan gitu. Nah, ini nolnya juga kita bisa kurangi ya. Nolnya bisa kita kurangi dengan ini. Namanya discrete desimal. Dia jadi mengurangi angka di belakang koma, yang ini menambahkan di belakang koma ya. Coba kita kurangi. Dia akan berkurang ya. Ini namanya discrete desimal untuk mengurangi angka 0. Nah, kalau yang ini increase desimal, dia menambahkan angka di belakang koma. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk perkalian. Nah, kalau pembagian berarti kita ganti aja simbolnya dengan garis miring. Ya. Nah, isinya 90 dibagi 91 dibagi 91 dibagi 92. Kita enter, maka hasilnya 0 ya. Karena dia ya pasti 0 kan, karena datanya ini. Nah, sisanya kita copy rumus ke bawah. Nah, ini kenapa 0? Karena dia tidak dirubah. Nah, gimana supaya dia nampilkan nilai yang sebenarnya? Karena kan ini dia apa namanya? Harusnya kan 0,0 kan. Nah, karena ini kita tadi sudah custom menggunakan koma, nah maka kita klik dulu yang di sini ada tulisan custom ya. Custom, kita klik. Nah, kita klik general ya. Kita klik general, maka dia akan balik lagi ke setelan umum. Jadi nggak pakai koma-koma tadi ya. Jadi dia langsung menampilkan hasil yang aslinya. Ataupun kalau tadinya teman-teman nggak ini, biasanya pengen data aslinya. Kan kalau tadi kan kita karena mengurangin paket 0 ya. Habisnya gini, normalnya data biasa. Kita bagi lagi. Ini. Nah, dia akan muncul nilainya. Jadi kalau tadi itu kan dia kita menggunakan koma ya. Jadi dia menghitungnya custom. Nah, sisanya kita copy rumus lagi ke bawah. Nah, gitu. Itu buat pembagian. Nah, sekarang buat pangkat. Nah, nggak akan mungkin kalau pangkat itu bakal besar ya. Coba aja nih, anak matematika nih saya tanya. Coba, 90 pangkat 91 bakal besar nggak kira-kira nilainya? Besar. Nah, kita nggak usah yang besar-besar dulu. Kita yang kecil-kecil dulu. Misalnya 2 dan 5 gitu ya. Nah, kita pengen pangkatkan. Gimana caranya? Nah, sama dengan di sini. Sama dengan 2-nya kita klik. Pangkatnya shift sama angka 6 ya. Shift sama angka 6. Nah, gitu. 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan? Nah, hasilnya adalah 32. Beda lainnya, kalau kita 5 pangkat 2. Kan 5 kali 5 ya pasti 25 kan? Dan 5 pangkat 2. Hasilnya 25. Seperti itu. Nah, kira-kira nah itu buat pangkat. Satu lagi. Ini persen juga lumayan ya. Persen. Dan di mana persen itu adalah data yang harus ada perbandingan. Jadi teman-teman kalau yang namanya data persen itu harus ada perbandingan. Contohnya, misalnya saya doain ya salah satu di sini lah ya, semoga bisa ini ya. Misalnya di sini punya PT Herawati misalnya, amin ya. Herawati apalah terserah ya. Mudah-mudahan punya PT nanti ya. Ya, ada PT Herawati yang di mana Herawati sendiri sebagai manajernya gitu ya, amin. CEO. Nah, ini kita pengen punya data, misalnya laki-lakinya itu, misalnya total karyawan dulu, misalnya total karyawan, sorry. Totalnya kita tuh karyawan di PT Herawati itu pengen 150 orang, misalnya. Nah, sedangkan misalnya di data laki-laki itu misalnya ada 40 orang, sedangkan perempuan
itu baru ada 40 juga misalnya. Ini saya kasih total di sini ya. Nah, kira-kira 40 tambah 40 kan 80. Kira-kira masih kurang nggak ke total? Kurang nggak kira-kira? 80 ke 150 masih kurang nggak? Kurangnya berapa kira-kira? Ini kan isinya 80 nih. Kalau kita isikan 80. Nah ini kan kita tuh pengennya totalnya 150. Tapi baru ada 80. Berarti masih kurang berapa? Mana Najwa teh? Najwa kurang berapa coba Najwa? 70. Ah, berapa? 70. 70. Nah, ini kita bisa atasi dengan persentase. Jadi kita tahu persentasenya tuh baru berapa persen sih si laki-laki sama perempuan gitu ya. Biasanya saya kasih perempuannya dari 50 ya, saya lebihin. Nah, gimana caranya supaya ini menjadi persentase gitu ya. Nah, ini pun sama. Kita pun bisa pakai simbol tambah dulu. Ya, buat menghitung si laki-laki perempuannya. Sama tambah lagi. Kasih 90. Nah, gimana dia supaya dia eh, terhitung persentasenya ya. Saya taruh di sini persentase ya. Persentase. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu dia adalah kita klik di sel L berapa nih? L10. Kita ke formula bar, ketik sama dengan ya data laki-laki ya dibagi dengan total ya. Jadi data dibagi dengan total sebenarnya. Berapa hasilnya? 0,2 ya. Nah, begitupun yang sama yang perempuan berarti sama dengan total perempuan dibagi dengan jumlah seharusnya. Enter. Maka hasilnya 0,3. Nah, ini kan dia belum jadi persen kan? Dia masih desimal. Nah, gimana caranya supaya dia menjadi persen? Ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman blok seperti ini. Nah, di sini ada logo persen kan ya, di number. Kita bisa klik persen. Maka dia kan jadi 27%, 33%. Ya. Ataupun teman-teman bisa dengan kontrol shift angka 5 ya. Nah, dia akan seperti ini juga. Ya. Dan ini dia datanya juga berubah jadi persenten ya di sininya. Persenten. Nah, itu buat persentase. Nah, kita bisa tambahin juga sih persentasenya ya. Misalnya 27% ditambah 33%. Hasilnya 60%. Berarti kan masih kurang kan? Nah, kalau kita ini, si 40 ini kita ubah, dia akan otomatis juga berubah. Misalnya saya 100% gitu ya. Nah, berarti kan ini 67, laki perempuannya 33. Jadi 100%. Ya, kalau lebih dia pasti akan lebih lagi. Dia 101 gitu ya. Jadi dia kan, kok jadi 1001. Nah, dia akan menjadi 101%. Kayak gitu. Itu buat persentase ya. Jadi dari penjumlahan tadi terus ada pengurangan, pembagian, pangkat, persen. Nah, kira-kira untuk aritmatika ini aman nggak? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Sebelum kita lanjut ke rumus SAM. Ini aman ya, udah belajar nih ama ya. Rojaah. Najwa, Hera, Danuar, Alinda, Fajar, Alfia, Nadia, sama Najwa aman ya, Najwa Maya. Alinda aman. Semua aman, oke. Karena sudah aman, nah kita coba ke slide lagi. Oke. Nah, di sini ada rumus SAM. Yang dimana fungsi matematika dan trigonometri untuk menjumlahkan nilai individual atau referensi sel. Atau bahasa singkatnya adalah itu untuk menjumlahkan data. Ya. Nah, di sini kita lihat ada parameter ya. Yang saya sudah kemarin bilang ada nomor 1, titik koma, nomor 2. Nah, di sini ada opsional, jangan lupa. Ya, di sini juga dijelasin ya, bosnya nomor 2 itu opsional. Jadi boleh diisi, boleh enggak. Karena ada kurung sikunya. Berarti kalau nggak ada kurung sikunya, wajib diisi. Nah, opsional angka tambahan bisa ditentukan hingga 255 argumen. Artinya, kalau kita ketik satu-satu ya, nanti kan ini ada titik tiga ya di sini ya. Ada titik tiga ya di sini ya. Sampai seterusnya. Nah, dia tuh argumennya sampai 255 number. Jadi di sini sampai nomor 25, 255. Karena kan terbatasan array atau keterbatasan data. Nah, karena kan udah ada rumusan. Jadi buat apa kita ketik satu-satu nantinya. Nah, nanti bergunalah yang kemarin yang kita pelajari yang namanya array formula. Nah, kita pelajari ya. Oke. Saya buka dulu file yang ini aja, file latihan. Nah,
Misalnya saya punya data ya di sini yang dimana saya punya nama data Asep, Beni, Dani, Paza, Gaisan, dan Hanif. Yang dimana di sini juga ada kelasnya dan nilainya. Nah ini, sorry saya kasih total dulu. Ada yang up nggak sih? Bentar, Pak ya. 35 rumus sebentar. Oh dia adanya yang ini. Oh lah. Nah, saya tambahin total dulu deh. Biar ada ininya. Hanya kemarin diedit lupa ya. Ntar saya tambahin dulu kolomnya. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya saya pengen total nih. Nah, kan kita udah pakai rumus SAM ya. Nah, di sini kan dijelasin lagi bahwasanya SAM itu adalah menjumlahkan data. Yang dimana tugasnya kita adalah jumlahkan semua nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 di kolom total nilai menggunakan rumus SAM. Nah, kita lihat di sini. Ya, di kolom G2, kita klik G2-nya ke formula bar, kita ketik sama dengan SAM. Nah, di sini teman-teman mengaktifkan rumus ada 3 cara. Yang dimana teman-teman ketik sama dengan SAM, terus teman-teman klik 2 kali si SAM-nya. Maka dia akan kurung buka. Ya. Adapun cara kedua, biasanya yang dipakai sama di pembelajaran komputer dan di Excel manapun, ya yang belajar Excel manapun, kita klik SAM. Nah, teman-teman klik tab di keyboard. Ya, ada di sebelah key ya, di huruf Q, ada tab, diklik, dipencet, sorry. Nah, dia akan buka kurung juga sama. Ya. Ataupun teman-teman bisa menggunakan buka kurung manual, yaitu shift sama angka 9. Sama juga. Jadi tergantung keseleraan teman-teman ya. Mau pakai yang cara pertama tadi ya yang diklik 2 kali ataupun yang menggunakan tab ataupun yang buka kurung secara manual ya yang shift sama angka 9. Nah, misalnya saya pakai tab ya. Biasakan pakai tab biar enak, biar cepat juga kerjaannya. Tab. Nah, di sini kita lihat ada nomor 1, titik koma nomor 2. Nah, inilah parameter. Kalau mungkin rumusnya masih pendek-pendek, kita bisa menggunakan array formula. Nah, tapi saya mau ngajarin dulu kalau yang asal acuan yang satu-satu lagi ya. Nah, contohnya kita 90 gitu ya. Titik koma atau koma ya. Nah, cirinya kalau si parameternya jalan, dia itemnya jalan. Di sini ya. Nomor 1, titik koma, nomor 2-nya yang itemnya jalan ya. Saya klik lagi ya, tuh dia akan jalan. Ya, bertambah. Nah, tapi kalau nggak jalan, misalnya saya menggunakan koma, dia nggak jalan. Kenapa? Karena parameter saya menggunakan titik koma. Jadi menyesuaikan ya. Kalau teman-teman titik koma ya titik koma, ataupun koma, menyesuaikan. Nah, saya misalnya pakai titik koma ya. Titik koma, kita klik lagi angka 70-nya, titik koma lagi, 71. Nah, ini kan ada kurung, apa? Ada kurung, tutup kurung ya. Nah, ini sebenarnya nggak ditutup kurung juga akan menghasilkan nilai, ataupun penjumlahannya akan berhasil gitu ya, akan sukses. Nah, cuman biasakan tutup kurung. Kenapa? Karena nanti di rumus panjang, teman-teman agar tahu, oh masalahnya di mana nih si rumusnya gitu ya. Biasakan. Nah, jadi kita enter dulu ya. Enter. Maka dia akan masukkan 231. Cuman dia tetap akan menambahkan kurung tutup secara otomatis. Ya. Jadi tetap teman-teman juga, kalau saya biasakan gini, ya. Nah, misalnya udah gini, saya tutup kurung ya. Shift sama angka 0. Jadi biasakan harus seperti itu. Kita enter lagi. Maka 231. Nah, tapi kan sama aja. Tapi kalau datanya banyak kira-kira gimana kan? Masa kita harus klik satu-satu? Percuma juga kan kalau ada rumus samakannya. Nah, makanya ada namanya paralel rumus atau array formula yang kemarin. Yang kita sudah pelajari istilahnya. Nah, kita tinggal blok aja nih dari D2 sampai F2. Kita blok ya. Nah, ini kan tadi yang saya kemarin sudah bilang ya. Titik 2 ini sebagai sampai. Ya, bukan bacanya gini. D2, titik 2, F2. Benar sih benar, cuman titik 2-nya nanti apa ditanya, gitu kan ya. Nah, kita berarti kan harus tahu, oh titik 2 adalah sampai. Makanya D2 sampai F2. Kita tutup kurung, enter, maka dia akan sama hasilnya 231. Sisanya bagaimana? Kita copy rumus ke bawah. Nah, dia akan menyesuaikan, oh yang 227 nih ya, D3 sampai F3 gitu ya. Yang D4 sampai F4, D5 sampai F5, D6 sampai F6, dan D7 sampai F7. Nah, itu kalau pakai rumus SAM. Nah, tapi di kita untuk penjumlahan ada shortcut nih. Namanya ALT plus sama dengan. Atau ALT dan sama dengan dibarengkan. Caranya bagaimana? Nah, caranya teman-teman blok nilai yang teman-teman ingin jumlahkan dan totalnya ataupun apa ya, sel yang kosongnya, ya seperti ini.
Nah, teman-teman klik, pencet ALT dan sama dengan barengan. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Jadi ALT plus sama dengan, ya. Itu shortcutnya. Nah, itu shortcut buat sum ya. Jadi ALT sama dengan, ataupun teman-teman bisa gini. Ini kan dia ke samping ya. Kita juga pengen ngitung ke bawah sih nilai 1 tuh berapa sih totalnya, nilai 2 berapa sih, nilai 3 berapa kan gitu kan ya. Kan itu cuma ke samping per orang. Nah, kita bisa blok seperti ini juga dengan sel yang kosongnya di bawah. Seperti ini, kita ALT dan sama dengan. Nah, dia akan menjumlahkan. Ini ke bawah, ini ke samping, ini ke bawah juga ya. Seperti itu. Nah, aman nggak kira-kira buat rumus sum ini? Belum kita lanjut ke rumus average. Aman nggak? Kalau aman bisa jempolnya. Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung ditanyain. Oh, Linda aman ya? Oke, sepertinya aman ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Ada yang namanya, ini saya copy ya. Nah, ini ya, ada namanya rumus average. Ataupun orang Sunda mah nyebutnya average ya. Yang dimana ini menghitung rata-rata. Nah, jadi kan tadi kan kita menghitung menjumlahkan data ya ataupun penjumlahan. Nah, sekarang kita merata-ratakan. Gimana caranya? Sama juga. Nih kalau kita lihat di slide. Nah, sorry. Mana? Nah, sama juga dengan si parameternya sama nomor 1, titik koma nomor 2 dan seterusnya ya, sama. Nah, kita coba di sini arah di rata-rata. Misalnya ini katakanlah sudah ada sum ya, misalnya. Nah, gitu. Kita pengen rata-ratakan nih nilai 1 sampai nilai 3 itu berapa sih rata-ratanya gitu kan ya. Nah, kita klik di H2 ke formula bar, ketik sama dengan average ya, ataupun average. Kita klik tab, ya, kita buka kurung. Nah, kita tinggal pakai paralel rumus lagi, kayak tadi ya, atau array formula. Kita blok 90 sampai 71. Tutup kurung, enter. Hasilnya 77. Kita copy rumusnya ke bawah. Nah, ini kan, dia kan ada koma-koma ya, ada 75,6667, 77,667, dan seterusnya. Nah, gimana sih cara menghilangkan si angka-angka ini? Ya kalau nggak dibulatkan ya minimal satu angka di belakang koma gitu ya. Misalnya 75,66 ataupun 77,66 saja. Nggak panjang. Nah, gimana caranya? Kita bisa blok seperti ini. Nah, lalu kita kan punten izin keluar. Oke, sip aman. Karena wifi-nya ya. Nah, kita blok datanya seperti ini. Lalu kita kurangkan yang tadi ya. Menggunakan yang ini, discrete decimal. Nah, dia akan dikurangkan. Misalnya mau 1 koma gitu ya. Ataupun kalau dibulatin juga bisa. Nah, contohnya kan di sini ada 77,7 kan. Kalau secara matematika kan bisa dijadikan 78 kan. Nah, kalau kita bulatkan, nah dia akan jadi 78 ya. Kalau ini. Jadi bisa dibulatkan. Nah, di sini juga ada shortcutnya. Nanti kan ALT sama dengan, kalau ini ada namanya ALT HUA ya. Yang dimana ini buat rata-rata. Cuman minusnya ini si rata-rata ini tuh harus datanya di bawah ataupun di samping. Ataupun tidak ada total dulu gitu ya. Di sini saya contoh apa namanya? Saya hapus dulu. Nah, misalnya gini. Saya pengen rata-rata ini gitu ya. Misalnya kita pengen mencari rata-rata aja gitu ya, misalnya. Nah, gimana caranya kita blok datanya seperti tadi? Nah, kita pencet satu-satu ya. Satu-satu kita pencet. ALT dulu kita pencet. Terus nanti dia akan muncul ya. Ada beberapa icon-icon ya. Warna kuning. ALT, H, nanti dia muncul lagi. U, bukan ada average ya. A. Maka dia akan rata-rata langsung. Jadi ALT, H, U, A. Itu shortcutnya buat average ya atau rata-rata. Nah, kira-kira aman nggak buat rumus average ini? Kalau kita ada ini rumus pendek aja 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Aman nggak kira-kira? Kalau aman bisa jempol. Kalau ada yang mau ditanya bisa ditanyain dulu. Hera aman, Hera, Alinda aman. Oke, Alinda aman ya. Oke, semua aman. Nah, ini saya akan apa namanya? Akan coba ada beberapa yang harus unmic ya.
biar apa namanya? Sorry. Ini ya. Ini udah sama. Oke. Dari sini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus if. Nah, if itu adalah memberikan nilai otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Atau bahasa enaknya lagi adalah uji logika. Nah, berpikir secara logika ya. Nah, saya akan bawa dulu ke teman-teman kepada logika. Ya, kita ke master logika ya. Nah, coba saya mau ke siapa ya? Yang belum inilah ya. Coba Alpia ada nggak Alpia coba? Ada nggak suara saya? Iya, Kak, ada. Oke, coba saya pengen nanya. Ini secara hal sederhana ya. Coba kalau kamu apa ya? Misalnya ke kampus deh. Kamu ke kampus, terus misalnya hujan. Nah, kira-kira harus pakai apa? Kira-kira? Mantel atau payung? Payung kan atau mantel. Tapi kalau misalnya kondisinya gini. Kalau misalnya eh kamu ke kampus, terus gak hujan, kira-kira pakai apa? Nggak pakai mantel, nggak pakai payung. Nah, bisa juga ya kalau cuacanya cerah, mungkinnya panas, mungkin bisa pakai payung ya. Khususnya biasanya kalau Hmm. perempuan kan. Nah, itu bisa. Itu logika juga. Ataupun misalnya nanti dinilai. Nah, contoh dinilai itu misalnya jika nilai Alpia lebih dari 70, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia tidak lulus kan. Itu logika. Nah, sekarang di tabel yang ini, kita di sini ada nama mahasiswa ya, ada Sahro, ada Akbar, ada Kaila, ada Dini dan Eno, ada jenis kelaminnya dan omset per bulannya. Nah, tapi kita pengen di total omsetnya nih, kita fokus yang sudah ditambahkan pakai rumus SAM ya. Kita pengen isi kolom status. Nah, kita lihat di sini. Di tugasnya adalah coba bikin suatu kondisi jika nilai total omset ini lebih dari 26 juta, maka diberi statusnya selesai. Ya, jika masih kurang, maka dia statusnya tidak selesai. Nah, gimana caranya? Nah, kita lihat di slide dulu. Ini buat parameternya ya. Nah, di sini ada 3 parameter. Yang pertama, ada logical test. Nah, logical test itu diperlukan, yaitu kondisi atau syarat yang diuji. Contohnya B2 lebih dari sama dengan 75. Ya. Nah, jadi syaratnya harus itu. Logical testnya bebas, mau yang manapun, tetapi harus apa ya? Ada logikanya gitu. Saat di tes itu dia akan muncul logikanya. Bener gak nih logika yang kita buat nantinya? Nah, setelah itu ada namanya value if true. Nah, value itu kan nilai, if itu jika, true itu benar. Jadi kalau nilainya benar, mau muncul apa nanti si kondisi ini, ya. Lalu nanti ada value if false, yang dimana nilai yang dihasilkannya dia false atau salah. False itu salah, ya. Jadi true itu benar, false itu adalah salah. Contoh coba di sini, coba saya mau panggil lagi Najwa Ramadhani ya. Coba nih ya, dia ada di preview di sini. Ada di preview. Coba kan ini nomor nilainya dia data nomor 1 dia nilainya 80. Coba di sini kita lihat. If B2 lebih dari 75. Dia sudah lebih dari 75 belum yang ini? Yang 80. Sudah lebih belum? Sudah lebih dari 75. Nah, maka dia akan lulus. Tapi kalau dia 60 karena dia masih dia kurang dari 75, maka dia tidak lulus. Itu logikanya ya. Maka dia menghasilkan lulus yang 80, sedangkan yang 60 dia kan nanti tidak akan lulus. Nah, kita akan praktekkan di Excel-nya. Nah, status, kita lihat di sini. Ya, karena kita dimintanya total omset, maka kita klik di G2, masuk ke formula bar, ketik sama dengan if. Tab. Nah, di sini logika tesnya mana? Bebas. Mau ini, 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 bebas. Tapi karena kita dimintanya adalah total omset, maka kita klik total omset. Klik, ya F2, titik koma. Nah, sebelum kita ke value if true, nah, kita tadi mau berapa disuruhnya? 26 juta kan ya, lebih darinya. Nah, maka kita lebih dari. Berarti shift sama lebih dari. Berapa? 26 juta. Nah, notice dulu. Jadi, teman-teman, kalau mau nulis angka belasan juta, belasan ribu, teman-teman tidak boleh menggunakan titik atau koma di rumusnya. Kenapa? Dia akan menjadi error. Makanya, kita ketik di sini 26
26 juta, berapa nolnya? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Jangan teman-teman tulis 26 titik 00 titik 00. Ini nggak akan kebaca. Hanya teman-teman tulisnya 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi, itu kan jika ya, dalam bahasa Indonesia jika. Jika total omset ini lebih dari 26 juta, gitu ya, itu cara bacanya, titik koma atau koma. Nah, ini ada opsional ya, boleh diisi boleh enggak, tapi paling pasti salah satunya harus diisi. Nah, di sini ada value if true. Jika nilainya benar, jadi kalau si 49.500.000 ini lebih dari 26 juta, gitu kan ya, dia akan muncul apa? Nah, kan kita memunculkan selesai kan? Nah, tapi kalau kita memunculkan teks aja, memunculkan nomor, yang misalnya kita munculnya ini ya, misalnya, dia tidak error. Tapi kalau kita mau memunculkan teks, ya, mau memunculkan teks, apa perintahnya? Berarti kita harus menggunakan tanda petik 2. Nah, tanda petik 2, apa yang kita maukan? Selesaikan, selesai. Tanda petik 2. Jadi, awal dan akhir harus ada. Ya, meskipun nanti kalau ininya nggak ada, misalnya, ini bakal dibenarkan oleh Excel. Kayak tadi yang kurung kurawa tadi, yang di awal, ini akan otomatis. Maksudnya nanti dia akan ada peringatan, ataupun ada autocorrect lah ya, kayak gitu. Cuman saya isikan dulu aja, kayak gini. Selesai. Titik koma atau koma, value if false, jika nilainya salah. Kalau ini misalnya kurang dari 26 juta, dia akan muncul apa? Tidak selesai kan? Tidak selesai. Nah, kita baca dulu ya rumusnya. Jika si F2 ini atau 49.500 ini lebih dari 26 juta, maka dia tampilkan selesai. Jika tidak, maka dia tidak selesai. Kita tutup kurung dulu ya. Kita entar. Maka dia selesai karena dia lebih dari 26 juta. Nah, kita tarik dulu ke bawah. Nah, ya ini kenapa tidak selesai yang 23 juta? Karena dia apa namanya? Dia tidak melebihi dari 26 juta. Jadi masih kurang. Jadi tidak selesai. Nah, kalau seandai kata, misalnya saya inputkan 26 juta, sorry, masih kurang ya. Nah, kenapa masih tidak selesai? Karena kita tadi di operatornya kita menuliskan lebih dari sama dengan. Sorry, lebih dari. Nah, kalau mau ke bawah si 26 jutanya, berarti kita harus menambahkan di sini lebih dari sama dengan. Ya, enter. Kita copy lagi ke bawah. Nah, maka si 26 juta ini bakal ke bawah. Karena tadi kan lebih dari, sedangkan lebih dari sama dengan dia, pasti si 26 jutanya masih dianggap. Ya, kayak gitu. Itu buat rumus if. Ya, jadi rumus if itu nanti bakal kepake banget lah. Ya, di penilaian ataupun itu pasti bakal kepake. Ataupun di beberapa kondisi tertentu, itu pasti bakal kepake banget. If ini. Nah, setelah rumus if, ya, ini nanti saya juga kasih untuk modul dan latihannya. Nah, di sini ada rumus count. Nah, count itu dia menghitung banyaknya data pada sel bukan jumlahnya. Nah, sekarang karena di sini ada anak matematika, saya tanya lagi, ya, temennya Kaira nih ya. Najwa, coba kira-kira, Najwa, apa bedanya menghitung dan menjumlahkan? Coba, tahu nggak definisi menghitung dan menjumlahkan? Nih, saya tutup dulu, sorry. Ada definisi aslinya. Ayo. Kalau menghitung mah dihitung satu-satu gitu. Oke, coba Kayak apa kasih aja argumennya. kayak misal contoh nih, kan di nilai satu itu kan ada 6 data Hmm, gitu, bukan dijumlahin jadinya. Gimana ya? kayak nggak Kayak apa-apa, gitu pokoknya. nggak apa-apa. Sesuai ini aja kamu. Kalau menghitung apa? Kan itu tadi kan menghitung. Kalau menjumlahkan gimana? Kalau menjumlahkan itu dijumlahkan satu-satu di perdatanya. Misalkan tadi kan kalau nilai satu, kalau dihitung datanya cuma ada 6. Kalau misalkan dijumlahin itu kan beda lagi hasilnya. Oke, Jadi berapa tuh? ya. Oke, makasih ya buat Najwa. Nggak apa-apa. Coba ya nanti. Nah, akan saya kasih definisinya ya. Yang di mana? Nah, ini definisinya ya. Kita di sini dulu ya. Nah, menghitung adalah tanpa menjumlahkan data. Betul tadi dihitung satu per satu. Tapi menjumlahkan itu dia menambah dan mengurangi. Jadi dia ada kan kalau bahasa matematika ya, mungkin kalau salah bisa koreksi ya Najwa ya. Jadi menjumlahkan itu dia
ada dua, ada menambah dan mengurangi. Itu menjumlahkan. Maksudnya dalam definisi penjumlahan, penjumlahan itu dipecah menjadi dua, ada menambah dan atau penambahan atau penjumlahan dan pengurangan. Jadi dia dua kategori, ya. Nanti pembagian juga ada lagi dengan pembagian, ya, seperti itu. Nah, tapi kita lihat di sini. Nah, count itu dia menghitung banyaknya data, bukan jumlahnya. Bukan ini dijumlahin hasilnya berapa, bukan. Tapi, contoh, coba saya mau ke Danuar deh. Coba saya hapus ini. Coba, ini di sel F, di kolom F, ini berapa yang keisi datanya nih yang saya blok nih. Ada berapa data yang keisi? Ada berapa data yang keisi di total omset? Ada 2. Dua. Nah, ini kan yang lainnya kosong kan? Nah, yang lainnya kosong. Nah, kalau kita isi, nih nanti nih ya, saya hapus dulu rumusnya, biar ke ini. Nih, kalau kita isi angka, ini dia pasti 3. 3 ya, karena dia terisi. Tapi kalau dia bentuknya adalah huruf, misalnya Danuar. Jadi ya, keluar laptop saya ngedrop. Oke, aman. Nah, Danuar, ini dia tetap menjadi 2. Kenapa? Karena si kawan itu, dia hanya angka saja. Mendeteksinya hanya angka saja. Gitu ya. Nah, kalau contoh lagi, saya ngisi input di sini. Berarti jadi 3. Danuarnya tidak dianggap sebagai angka, karena dia teks kan. Nah, gimana cara menghitung itu? Kalau datanya banyak gitu ya, masa kita harus satu-satu ngitungnya? Nah, caranya kita klik di count, di F9, kita ke formula bar, ketik sama dengan count. Nah, ini ya kita tab. Nah, di sini ada apa? Ada parameter yaitu value 1 titik koma value 2. Nah, kita pakai paralel rumus aja ya atau area formula, blok aja. Mestinya sampai sini ya, sampai F6. Nah, kalau teman-teman misalnya mau menghitung satu kolom, ya satu kolom, berarti teman-teman nggak usah blok si ininya, tapi kolomnya aja yang diblok. Nah, jadi kolom F. Nah, kenapa ini sama H? Karena dia digabungan ya. Ini bisa F sama F ya. Nah, misalnya gini. Jadi F ke bawah. Jadi dia menghitung nanti setiap datanya ke bawah. Ini ya. Nah, kita klik dulu aja yang ini. Biasa aja. Seperti ini. F2 sampai F6. Tutup kurung. Enter. Maka dia 2 ya. Karena dia cuma 2 data yang terisi. Tapi kalau kita isikan dengan angka, dia akan jadi 3 kan. Tambah lagi jadi 4. Tapi kalau dia ada yang huruf, tetap dia tidak akan terdeteksi. Tetap dia menjadi 3. Gitu ya. Itu buat count. Nah, ada temennya nih, satu lagi nih temennya. Ada namanya counta. Dia menghitung banyaknya data semua karakter pada sel, bukan jumlahnya juga lagi. Jadi, kita lihat di sini. Ini kalau teman-teman ini, notice, ini 4 kan isinya. Kenapa 4? Karena dia Danuar juga dianggap sebagai data. Ya, dia jadi 4. Kalau kita ulangi rumusnya, sama dengan, kita klik dulu di F12, ke formula bar, ketik sama dengan count. Nah, kita blok datanya lagi. Tutup kurung, enter. Maka dia 4 kan ya. Bahkan kalau kita, jadi kalau count itu dia bahasa enaknya, apa, jika terisi gitu ya, jika ada yang terisi di dalam sel, dia akan menghitung. Contoh, saya akan kasih spasi di sini ya. Saya klik sekali, saya kasih spasi, dia akan menghitung jadi 5. Karena dia ada di dalam kategorinya ada spasinya, ada karakternya. Jadi karakter itu bukan hanya teks dan nomor, tapi seperti yang persen, pagar, ataupun yang lainnya, spasi pun itu sebagai karakter. Ya, itu rumus Kawenta. Aman nggak kira-kira sebelum kita 3 rumus lagi nih terakhir nih. Ada max, min, dan sum if. Cuma, Hera aman nggak Hera, Danuar, Nadia, Alinda, Najwa, sama Najwa lagi. Aman ya? Nah, kalau sudah aman, nah sekarang kita ada di rumus berikutnya. Ada namanya max dan min. Sebentar. Nah, max dan min. Yang dimana max itu dia mencari nilai terbesar. Dan min itu dia mencari nilai dari terendah dari data ini. Nah, gimana caranya? Nah, kita misalnya di CD9 atau di C ya. Kita klik ke formula bar. Ketik sama dengan max. Tab. Nah, karena ini adalah nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nah, kita bisa blok.
Ya, misalnya kita pengen mencari karena disuruhnya total omset ya, kita bisa blok. Kita pengen mencari nih apa data yang paling terbesar mana. Tapi kalau misalnya datanya banyak ke bawah gitu sampai ribuan, nah kita cukup tadi ya kolomnya saja diklik kolom F. Maka dia F sampai F bawah sampai F terakhir. Tapi karena kita pengen nyari data yang ada di sini dulu, maka kita blok aja F2 sampai F6, kita tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 33 juta. Nah, tapi ini pun kalau datanya berubah, akan otomatis berubah. Dia akan berubah. Menyesuaikan dengan data yang update. Nah, tapi misalnya ada pertanyaan, ini harus satu kolom aja, nggak bisa semua kolom yang ada di sini, kita cari, bisa banget. Nah, berarti kita blok di sini lagi sama dengan max. Nah, kita blok aja dari total omset dari omset 1 sampai total omset. Nah, jadi terserah bebas. Teman-teman mau cari yang mana? Misalnya saya pengen cari semua dari omset 1 sampai total omset, mana sih yang paling besar gitu kan ya. Tutup kurung, enter. Maka tetap 33 juta. Misalnya 11 jutanya kita ganti misalnya ya. Jadi 100 apa? Jadi nah ini ya. Jadi yang ini karena kita mencari ya total omset jadi ya. Jadi tetap ini apa akan menambah. Jadi yang 125 juta 10.000 ya. Jadi yang paling besarnya. Nah, begitupun min sama ya. Min itu dia sama dengan max, min, tab. Nah, sama juga parameternya ya, nomor 1 sampai nomor 2 dan seterusnya. Misalnya kita pengen mencari total omset karyawan yang paling terkecil. Kita bisa blok, tutup kurung, enter. Maka dia akan menghasilkan 22 juta. Nah, kalau kita ganti, misalnya yang 29 juta ini jadi 1, maka dia akan terkecilnya adalah 1. Gitu ya. Itu buat rumus max dan min. Apakah aman? Ada yang mau ditanyain dulu buat rumus max dan min ini? Kalau enggak, kita lanjut ke rumus terakhir, yaitu sum if. Aman nggak kira-kira? Kalau aman bisa jempol ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, Linda aman ya. Nah, kalau sudah aman, kita di rumus terakhir. Ada namanya sum if. Nah, ini juga rumus yang bakal kepake banget. Nah, sum if. Atau orang Sunda menyebutnya sumif ya. Yang dimana digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi satu syarat atau kriteria. Contohnya nih, di sini ada range. Dia diperlukan rentang sel yang dievaluasi berdasarkan kriteria ataupun sel kosong pada teks yang diabaikan ataupun range yang kita ingin cari nantinya. Terus kriterianya kita mau apa nantinya. Dan sum range itu dia adalah rank yang kita ingin jumlahkan. Nah, supaya tergambarkan kita di sini contohnya. Di sini di preview, buah ada apel, jeruk, apel, mangga. Ya. Kita kan pengen yang mencari apel doang ya, total apel. Berarti kan secara logika dia akan menjadi 18. Karena yang apa doang kan dihitungnya. Tapi kan nggak bisa kalau kita ngitungnya satu-satu kan. Kalau datanya ribuan, kita pengen nyari apa doang kan, masa kita harus ketik satu-satu kan, nggak akan mungkin kan. Yang apa doang kita apa di sum ya, titik koma kan bakal lama kan. Namanya kita ada rumus sum if. Nah, kita coba. Nah, di sini contohnya dia adalah ada eh, jumlahkan semua total omset karyawan dengan kriteria Eno. Jadi yang muncul hanya Eno saja. Contoh saya edit dulu misalnya Najwa. Biar enggak. Nah, di sini kan ada 3 Eno. Berarti kan nanti kita akan menjumlahkan yang ini nih. Dia bakal muncul penjumlahan ini. Tapi kan nggak akan mungkin satu-satu kan. Nah, makanya ada caranya. Ya, yaitu kita menggunakan kriteria Eno nantinya. Nah, gimana caranya? Nah, kita klik misalnya di G10 ke formula bar, ketik sama dengan sum if. Nah, di sini ada range, kriteria, dan sum rank. Nah, range itu dia adalah Eno ini ada di mana sih tempat si Eno ini? Tempat kriteria yang kita inginkan. Atau array Eno itu di mana? Di nama karyawan kan? Berarti kita bisa blok namanya. Karena di dalamnya ada tergantung apa? Ada terkandung Eno ya. Jadi ada kriterianya di dalamnya. Jadi range itu dia adalah memblok data yang ada kriterianya. Ya. Lanjut titik koma atau koma kriteria.
Nah, kriterianya apa? Eno kan, karena dia berbentuk teks, maka kita harus menambahkan tanda petik 2 eno. Nah, saya ingat. Titik koma. Nah, sum rank-nya atau opsionalnya, kita mau mana sih yang mau dihitung ranknya? Mana sih? Oh, karena kita pengen menjumlahkan total total omset, maka kita blok total omset. Bebas ya, mau bulan 3, bulan 2 bebas. Karena disuruhnya total omset, maka kita klik total omset. Nah, blok ini F2 sampai F6, kita tutup kurung, enter. Maka dia akan 9.250.000 rupiah. Coba kita jumlahkan secara manual. Ya, sama dengan ini, ditambah ini, ditambah ini. Hasilnya sama kan ya? Cuman kalau datanya berubah, dia tidak akan merubah ini. Contoh ini ternyata bukan Eno, misalnya Najwa lagi gitu ya. Tuh, dia yang ini nggak berubah, sedangkan yang ini berubah. Ya, jadi lebih dinamis. Nah, ada lagi, misalnya ini kan Eno-nya biar kita bisa gonta-ganti nama ya, biar kita mencarinya, oh kita mau nyari Arya nih, kita mau nyari Najwa nih. Nah, kita nggak harus ganti rumusnya, tapi cukup. Nah, kita letakkan kita di Eno di sini. Kan kita bikin kriterianya Eno, makanya kita klik di Eno. Tapi jangan di tabelnya, di luar tabel yang utama. Kita bikin di sini, di sebelahnya, ataupun di bawahnya. Jangan yang ada di tabel. Kenapa? Nanti nggak dinamis bentuknya. Meskipun bisa secara harfiahnya kita klik Eno yang di sini. Kita enter, maka dia 9.250. Kalau kita ganti Eno-nya jadi Arya, Arya, maka dia kan 25 juta ya, menyesuaikan. Gitu. Jadi itu buat sum if. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak buat sum if, buat rumus terakhir ini? Nah, ini buat rumusnya ya. Buat apa? Buat yang berwarnanya ya. Barangkali buat mau dilihat dulu ya. Nah, kira-kira aman nggak buat rumus sum if ini? Dari Najwa, Najwa lagi, Alinda, lalu Nadia, dan Hera, dan Danwar. Aman nggak? Coba. Oke, Alinda aman ya. Danwar aman, Hera aman. Oke, semua aman ya, saya kira. Nah, itu buat rumus dari tadi ya. Nanti saya kasih PPT-nya, modul yang tadi saya kasih. Supaya latihan ini juga saya kasih ya. Cuman kalau bisa, kenapa nggak saya kasih? Biar teman-teman membuat tabel sendiri, teman-teman mencoba sendiri gitu ya dengan rumusnya, gitu ya. Nah, nanti juga ada video nih teman-teman. Jadi nanti akan saya sematkan juga ya di grup calon. Ntar saya buka WA lagi. Nah, jadi nanti akan saya sematkan ya di grup yang apa namanya, yang calon juga. Nah, yang di mana di sini ada beberapa teman-teman yang bisa pelajari ya. Ada materi teori praktek, ada teori praktek video ya, dan ada timeline silabus yang kemarin ya, saat kemarin di awal. Nah, kalau kita klik materi dan praktek PAI ya, kita klik Google Drive. Nah, nanti dia muncul nih di sini. Ada dokumentasi, file materi, dan catatan. Misalnya, biasanya kita kalau materi itu di materi tambah catatan ya. Kalau file materi ini dia silabus lengkapnya ya. Nah, ini. Jadi dia lengkap ya dari awal sampai akhir. Nah ya, pembelajaran kita ada di sini semua. Cuman biar nggak pusing, materi aja kita cari ya. Jadi kita ke bagian file materi tambah catatan di sini. Nah, nanti pun modul-modul yang ini akan saya kasih di sana karena ini belum diupdate kembali. Nah, contohnya di sini modul Excel gitu ya. Kita buka. Nah, nanti dia akan terbuka dan nanti teman-teman bisa download ya buat modulnya. Ini modul ringkasnya. Kalau yang tadi modul yang paling banyak ya, hampir 500 halaman. Kalau ini cuma 100 lebih lah. Nah, kalau ini yang dasarnya yang tadi ya, yang ininya penjelasannya. Nah, dari awal ya tadi ya, yang menu utama dari kemarin, mengenal baris dan serta sel, cara baca selnya gitu ya. Terus apa? Parameter, sel acuan, arah, area formula. Nah, rumus-rumusnya nah, ini yang kita akan pelajarin ya, biar teman-teman nanti nggak kaget. Jadi kita selama pembelajaran komputer khususnya, belajar Excel, kita ada nggak usah 450 ya, banyak. Kalau 450 rumus nggak akan ketalar ya. Nah, kita cuman belajarnya 35 rumus aja. Ya, tadi kita sudah belajar sum, average, if, count, max, min. Ini sebenarnya ada konta ya temennya, cuman tidak dicantumkan.
Lanjut di sini ada 10 rumus menengah terakhir. Yang dimana ada lookup, product, sum average if, max if, min if, xlookup, index match, dan data validation. Ini yang penting-pentingnya aja yang bakal kepake di kerjaan khususnya ya. Nah, terus yang tadi ya, yang operasi aritmatika. Yang dimana ada kali, kurang, tambah, kali, bagi pangkat, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, dan sama dengan. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat ya di sana. Terus di sini juga ada yang kedua, ya. Di sini ada materi, teori, dan praktek. Jadi nanti di sini ada dua eh, apa ya? Dua bagian. Jadi yang di sini tuh teori praktek juga sama, yang ketiga juga sama. Cuman dia karena kebatasan memori ya ataupun Google Drive, jadi saya bedakan Google Drive-nya. Nah, contohnya di teori praktek video. Nah, ini teman-teman bisa langsung coba ya. Ada materi tadi yang membuat tabel dan nomor dinamis, barangkali lupa bisa dicek lagi. Aritmatika dasar yang tadi teman-teman bisa coba lagi gitu ya. Terus ada apa namanya? Ada istilah Microsoft Excel ya, barangkali lupa bisa dicek lagi di sini. Ada sum, average, if, count, konta, if, sum if ya, dan nanti pun ada rumus lainnya. Ini sampai proper karena kebatasan penyimpanan. Nah, adapun yang link ketiga ini pun sama nanti ke rumus yang lanjutannya ya, dari rumus rundown ya, concat. Nah, nanti concat, let, min, right dari sini sampai nanti rumus terakhir yaitu rumus data validation. Jadi nanti teman-teman bisa coba di sini dan nanti akan saya sematkan di grup ya, di grup calon khususnya. Dan yang terakhir ada timeline silabus. Jadi teman-teman bisa melihat updatean ataupun Office nih misalnya belajarnya apa aja, install ulang apa aja, install aplikasi apa aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini buat silabusnya. Ini loading ya, sinyal. Nah, itu seperti itu ya, itu buat apa namanya? Buat timeline silabus dan tadi buat materi-materinya. Jadi ini teman-teman jangan khawatir kalau misalnya lupa terus teman-teman mau nonton lagi, ya itu bisa lewat situ ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain silakan ditanyakan aja di grup apa? Di grup utama ataupun di grup yang calon ya. Teman-teman bisa tanyakan misalnya, "Oh, aku kurang paham nih rumus ini." Mau pas dicoba tuh lupa lagi, itu boleh ya. Nantinya teman-teman bisa tanyakan di grup saat teman-teman mencoba. Ya kalau teman-teman bisa ya alhamdulillah, berarti kan syukur kan, artinya berarti teman-teman berhasil gitu ya mempelajari rumus yang tadi ya, yang dipelajari dari awal hingga tadi sampai sum if. Dan untuk minggu depan, sorry, untuk Sabtu depan ya, nanti di tanggal berapa ini? Di tanggal 25 itu yang mengisinya bukan saya ya, tapi mentor Kayla ya, dari jurusan matematika. Nanti akan melanjutkan rumus count if dan nanti sampai seterusnya ya. Maksudnya 5 rumus ini akan diisi sama mentor Kayla nanti di minggu depan di hari Sabtu. Dan itu nanti buat jadwalnya teman-teman bisa catat jam 1 siang. Jadi karena bukan saya yang mengisinya, karena beliau juga bisanya siang lebih enaknya juga, mungkin ya saya juga lebih enaknya emang siang gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nanti siang, jam 1 siang gitu ya, sampai jam 3, jadi enak sampai pas salat asar itu selesai. Nah, dan materi ini juga nanti ya, yang rekaman ini ya sama yang kemarin saya akan kirim di YouTube, apa upload ke YouTube, nanti teman-teman bisa nonton di YouTube gitu ya. Jadi teman-teman ada berbagai media nih, di Google Drive tadi ada videonya, di YouTube ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari dengan seksama gitu ya. Itu aja mungkin materi dari saya. Ada yang mau ditanyain barangkali dari materi yang tadi ataupun yang lainnya, boleh silakan dari Alinda, Hera, Nadia, Najwa, dan Najwa lagi. Oke, dari Najwa aman. Najwa Renisa. Yang lain gimana? Alinda aman. Oke. Oke, aman ya semua ya, sepertinya. Nah, itu materi dari saya. Jangan lupa untuk tugas ya, yang kemarin khususnya yang baru-baru masuk ya, Najwa, Alinda, sorry, Alinda nggak masuk, sorry. Maksudnya Najwa, Hera, Nadia, dan Danuar, itu silakan untuk mengerjakan tugas video ya. Kan kalau tugas menulis alhamdulillah kan sudah pada beres ya, kalau saya lihat di apa namanya? Di grup ya. Nah, buat Najwa, Ramadhani, Hera, dan Nadia dan Danuar itu silakan mengerjakan tugas videonya
yang kemarin itu batasnya sampai hari Rabu ya jam 23.59. Kalau bisa bonus sama ada apa namanya tuh ada apa namanya tuh mempromosikan ya pembelajaran komputer ini kayak gitu ya. Itu aja dari saya ya, barangkali apa namanya materi tadi mudah-mudahan bermanfaat materinya dan nanti saya akan share PPT-nya, modulnya, terus juga rekaman yang ini ya supaya teman-teman bisa nonton ulang dan pelajari ulang supaya mungkin tadi kecepatan karena ngejar waktu mungkin ya. Nah, itulah resikonya kalau online ya, teman-teman. Tapi kalau offline insya Allah pasti memahami dan bahkan bisa langsung bertanya langsung kalau nggak paham ya. Ya kan dengan di online kan mungkin kita hektik dengan jaringan dan sebagainya mungkin ya yang memang bisa jadi kekurangan di pembelajaran kita di online ini ya. Gitu aja mungkin dari saya. Sebelum kita tutup boleh on cam dulu ya mungkin karena saya juga gelap ya, gelap gulita ya. Seperti di mana ya, di gua ya. Nah, teman-teman bisa on cam dulu ya dari Alinda, Hera, Nadia dan Danwar sebelum kita tutup. Oke. Tadi pakai background sekarang nggak pakai background ya. Danwar. Oke, Alinda, oke. Tinggal satu lagi Nadia. Tadi sempat on cam tadi Nadia. Oke, sambil nungguin Nadia ya mungkin ya. Satu lagi. Biar nggak nanggung, nggak cuma satu yang nggak on cam. Coba saya mau nanya dulu ke yang baru ya. Nanti Alinda sama ke dua orang lah mungkin ya. Jadi sampel. Coba saya mau ke Alinda. Nah, gimana perasaannya saat belajar pertama tadi ya? Yang dari materi yang awal tadi, awal sampai tadi terakhir yang sum if. Gimana perasaannya dan kesannya bagaimana? Ya, pastinya seru sih bisa dapat pelajaran baru tentang Excel. Oke. Apa namanya? Yang tadinya nggak tahu jadi tahu kan ya. Nah, itu kan jadi poin utama juga. Ya, Nah, betul. coba saya karena ada dua Najwa ya, saya pilih Najwa Ramadhani karena baru juga. Nah, tadi kan dari range ya, dari materi range sampai tadi sum if. Nah, apa kesan dan pesan kamu terhadap materi yang tadi? Eh, sama juga sih jadi dapat ilmu baru dan ternyata kayak kalau simbol-simbol yang kita tahu umum itu ternyata kalau di Excel yang kayak gitu tuh punya nama lain gitu. Itu banget sih paling baru banget, hal yang baru banget. Ya, Itu berarti kayak keren. nama-nama yang tadi juga itu baru ya. Nah, ada lagi kira-kira Najwa? Udah. Nah ya. Nah, itu ya, jadi teman-teman juga mungkin merasakan gitu ya, hal-hal yang baru, karena kan kalau tadi kemarin juga bilang mungkin ya ke saya bahwasanya saya sedetail itu memang pembelajaran itu harus detail itu biar teman-teman juga tahu akar masalahnya lah, ataupun apa ya, akar persoalannya itu di mana gitu, teman-teman juga harus tahu. Kasarnya kalau error juga nanti rumusnya teman-teman tahu di mana letak errornya, jadi nggak apa ya, nggak ngasal mendiagnosa gitu ya. Memang sih sekarang gampang ya ada ChatGPT, ada cloud dan sebagainya AI. Cuman saya kira teman-teman juga harus bisa apa ya, harus bisa gitu dalam artian mempelajari Excel ini ya. Masih jauh, ini baru tadi kalau rumus tuh sum, average, count, if, count, konta, max, min, sum if baru 8 ya. Berarti sekitar ada ya 35 kurang 8 lah ya. Berarti sekitar hampir 27-an lebih ya mungkin. Untuk rumusnya lagi nanti teman-teman bisa pelajari. Dan insya Allah yang akan mengisi di apa di minggu depan di hari Sabtu tanggal 25 itu adalah mentor Kaila dari jurusan matematika ya, temennya Najwa Ernisa. Jadi nanti teman-teman juga bisa lebih semangat gitu ya, dalam artian kan kalau yang ngajarnya saya mungkin bosan ketemu saya dengan suara saya gitu ya. Tapi mungkin nanti di next pertemuan itu mungkin akan diisi oleh mentor juga yang sudah berpengalaman juga ya di bidang ini, karena beliau juga udah ujian dengan saya, nilainya juga perfect gitu ya. Jadi tidak akan diragukan lagi untuk penjelasannya. Jadi ya mungkin dari saya akan saya dokumentasikan dulu sebelum kita tutup. Berpose dulu ya teman-teman buat jadi 3 kali ya seperti biasa, seperti kayak kemarin. Kita ini dulu ya, apa namanya? Kita gaya formal dulu ya. Saya coba screenshot dulu. Danwar, ayo Danwar siap.
Oke, siap ya. Sip. Oke, saya screenshot dulu. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Oke, gaya bebasnya. Gaya bebasnya. Baru nanti gaya terakhir ya, yang kemarin ya. Nah, oke. Bebas, bebas. Ini mau nurutin Danwar nih kayaknya nih. Dan juara Ramadan nih. Oke ya. Oke, saya screenshot lagi ya. Satu. Ayo Najwa. Oke, satu, dua, tiga. Sip. Oke, coba saya mau nanya. Alina kayaknya nggak bakal tahu. Coba teman-teman bisa ngejelasin nggak gaya terakhir apa di pembimbingan komputer? Coba Najwa, Hera, gaya terakhir apa kemarin? Nah, apa itu? Coba jelasin. Apa itu? Coba unmic dulu. Biar tahu nih Alinda nih. Takutnya nggak tahu. Apa coba itu? Yang tadi gini itu apa tadi? Set, unmic. Belum unmic, belum kepencet. Ayo, belum kepencet itu. Lupa Kak. Wali ya, wali ya. Biar berkah kita senantiasa belajar kita tuh dia berkah lah. Setidaknya dengan gaya itulah ya, mudah-mudahan. Oke ya, coba apa Hera tadi gimana gayanya? Hera, coba Hera tadi gayanya gimana? Nah, itu ya. Nah, teman-teman turuti ya, Adila ya. Alinda sorry maksudnya. Kalau Najwanya harusnya udah tahu ya, Najwa dan Nur sama Nadia harusnya udah tahu karena kemarin udah ya. Oke ya, saya screenshot lagi. Wah, ini benar ya, sip. Oke, saya screenshot lagi satu. Januar, itu mah bukan gaya wali, itu mah gaya nongkrep itu mah. Ya, saya screenshot lagi satu, dua, tiga. Sip. Oke, bagus. Bagus. Oke ya. Itu dari saya materinya ya. Kalau di pembinaan berikutnya akan diisi oleh mentor Kaila. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu ya dalam menggapai ilmunya di pembinaan komputer. Tetap semangat. Kalaupun ada pertanyaan terkait materi dan sebagainya bisa langsung ditanyakan di grup ataupun japri ke saya juga nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman bisa memahami materi yang teman-teman pelajari ya. Dan nanti juga dari video-video yang saya rekam gitu ya, yang saya jelaskan, itu teman-teman juga bisa pelajari, dari modul-modul juga bisa teman-teman baca gitu ya. Jadi tidak alasan kalau lupa teman-teman ya udah aja lupa gitu. Tapi teman-teman bisa melihat dari video ataupun modulnya ya, seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berjumpa lagi di hari Sabtu bersama Mentor Kaila. Saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. oke, terima kasih ya teman-teman ya.